Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 145. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Namun kemudian diantar oleh Ki Bekel, keduanya melangkah maju. Berbicaralah dengan mereka Ki Buyut, minta Mahisa Murti. Ki Buyut masih merasa ragu. Namun Ki Bekel mendesaknya. Ki Buyut harus bersikap sebagai seorang pemimpin. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Yang pertama-tama diucapkan adalah, "Kembalikan cincin itu." Bebahu yang telah merampas cincin tanda kuasa Ki Buyut termangu-mangu. Namun Mahisa Pukat telah mengulanginya. "Kembalikan cincin itu, atau kau akan menjadi debu." Bebahu itu memang tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian melangkah maju, melangkahi batang pohon gayam yang roboh langsung mendekati Ki Buyut. "Serahkan cincin itu," geram Mahisa Pukat. Ketika bebahu itu menyerahkan cincin di tangannya, maka yang menerimanya adalah Mahisa Pukat. Kemudian baru menyerahkannya kepada Ki Buyut. Ki Buyut menyadari sikap hati-hati anak muda itu. Bebahu itu tentu orang yang sangat licik, yang akan dapat memanfaatkan kesempatan apapun untuk mencapai maksudnya. Tetapi ia pun kemudian telah berdesis. "Kami tidak akan berani berbuat apa-apa lagi." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Sambil memakai cincinnya maka Ki Buyut pun kemudian berkata, "Kini aku telah menjadi lengkap kembali." "Cincin itu tidak berarti apa-apa," berkata Mahisa Pukat. "Tetapi jika itu mempengaruhi kemantapan perasaan Ki Buyut, maka ini Ki Buyut tentu menjadi utuh kembali sebagai seorang buyut." Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara lantang Ki Buyut pun kemudian berkata, "Kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Tetapi orang-orang upahan itu harus mendapat peringatan keras. Jika mereka benar-benar berani mengganggu ketenangan kabuyutan ini, maka mereka akan berhadapan dengan seluruh kabuyutan yang ada." Ki Buyut pun berhenti sejenak, lalu, "Tentang para pengawal, mereka akan aku serahkan kepada para pemimpin pengawal." Pemimpin pengawal itu pun kemudian telah berdiri di sebelah Ki Buyut. Dipandanginya para pengawal yang berdiri termangu-mangu. Kemudian pemimpin pengawal itu pun berkata dengan nada berat, "Kalian telah membuat aku berprihatin. Meskipun kita bukan sepasukan prajurit, tetapi kita memerlukan ikatan yang kuat untuk menunaikan tugas-tugas kita. Tetapi kalian sudah melanggar paugeran seorang pengawal. Karena itu, maka ada dua kemungkinan yang dapat kita tempuh. Kalian meninggalkan kedudukan kalian sebagai pengawal atau aku yang harus pergi." Tidak seorang pun yang menyahut. Suasana di depan regol padukuhan itu menjadi hening. Namun dalam keadaan yang demikian, maka setiap orang dapat melihat ke dalam diri mereka masing-masing, apa yang telah mereka lakukan. Bahkan orang-orang upahan itu pun telah tersentuh pula perasaan mereka. Anak-anak muda yang mampu merobohkan sebatang pohon gayam dan memecahkan sebongkah batu padas itu tentu berilmu sangat tinggi. Mereka akan dapat membunuh semua orang yang melakukan perlawanan terhadap Ki Buyut itu. Tetapi keduanya tidak melakukannya. Keduanya menunjukkan kemampuan mereka sekedar untuk mencegah benturan kekerasan antara orang-orang sekabuyutan. Agaknya mereka tidak akan menyombongkan dirinya jika mereka tidak merasa bertanggung jawab atas perselisihan yang sedang terjadi itu, berkata pemimpin orang-orang upahan itu dalam hatinya. Dalam pada itu, maka pemimpin pengawal yang juga masih muda itu mengatakan, "Jika masih ada sisa-sisa kesetiaan kalian kepada kampung halaman, maka aku minta para pengawal pulang. Nanti sore kita ketemu, dan kita akan menentukan siapa yang akan menyingkir. Dengan sikap kalian itu, maka di antara kita sudah tidak ada lagi ikatan apapun juga." Para pengawal termangu-mangu sejenak. Beberapa orang menjadi kebingungan. Tetapi ketika seorang di antara mereka mulai bergerak meninggalkan tempat itu, maka yang lain pun telah mengikutinya. Sebuah iring-iringan kecil kemudian meninggalkan padukuhan itu kembali ke padukuhan induk, karena hampir semua pengawal tinggal di padukuhan induk. Hanya ada 1-2 orang saja yang tinggal di padukuhan-padukuhan terdekat dan padukuhan induk. Justru pengawal yang menyertai pemimpin pengawal itu tidak datang dari padukuhan induk. Ki Buyut melihat anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok pengawal kabuyutan telah meninggalkan tempat itu, ia pun kemudian berkata, "Nah, aku sekarang ingin mendengar sikap dari kedua orang bebahu yang selama ini aku percaya untuk ikut membina kesejahteraan kabuyutan ini.
Bebahu yang menentang Ki Buyut itu termangu-mangu. Namun ia memang sudah tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi ia masih belum melakukan sesuatu, ia masih berdiri termangu-mangu. Tetapi kawannya, bebahu yang seorang lagi, tiba-tiba saja telah berlari dan berjongkok di hadapan Ki Buyut sambil berkata dengan suara serak. Ki Buyut, aku mohon ampun. Aku telah terbujuk oleh kesesatan dan menentang Ki Buyut. Tetapi sudah tentu itu satu kehilafan. Dan kau akan menunjukkan kemudian, bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Ki Buyut termangu-mangu. Dipandanginya bebahu yang seorang lagi, yang masih berdiri tegak di tempatnya. Bagaimana dengan sikapmu? Bertanya Ki Buyut. Suasana memang menjadi tegang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi tegang pula. Agaknya bebahu yang seorang itu, meskipun sudah menyatakan tidak akan berani berbuat sesuatu, namun ia tidak mau menyatakan penyesalannya. Bahkan kemudian, ia pun berkata, Ki Buyut, aku sudah bersalah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi untuk itu aku sudah siap menjalani hukuman. Persetan kau, geram Ki Bekel. Kau menentang kekuasaan Ki Buyut. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi, geram bebahu itu. Atau kau ingin menunjukkan bahwa kau memiliki kelebihan? Baik. Kau tidak usah mencoba melawan anak-anak muda itu. Tetapi kau dapat melawan aku dalam perang tanding, berkata Ki Bekel. Kau bukan apa-apa bagiku, jawab bebahu itu. Jadi maksudmu aku, bertanya Ki Bekel. Bebahu itu menjadi tegang. Dipandanginya Ki Buyut sejenak dengan tajamnya. Kemudian dengan suara yang berat bebahu itu menjawab. Ya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahkan pemimpin pengawal dan orang-orang yang ada di sekitarnya terkejut. Dengan sigapnya pemimpin pengawal itu melangkah maju sambil berkata. Selama aku masih ada, kau tidak akan dapat mengganggu Ki Buyut dengan cara apapun juga. Aku sudah mengira, jawab bebahu itu. Namun aku pun sudah tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dibunuh pun aku akan menyerah. Jadi apa maksudmu? Bertanya pemimpin pengawal itu. Masalahnya adalah masalah pribadi, jawab bebahu itu. Bagus, potong Ki Buyut. Juga kau menganggap bahwa perbedaan sikap kita tentang warisan nenek itu sebagai sikap pribadi, maka aku pun akan menanggapinya secara pribadi. Aku terima tantangannya. Ki Buyut, potong pemimpin pengawal itu. Terima kasih, berkata Ki Buyut kepada pemimpin pengawal itu. Kau terlalu baik selama ini. Tetapi biarlah sekali-sekali aku melakukannya atas namaku sendiri. Tetapi orang itu sangat licik, berkata pemimpin pengawal itu. Tetapi Ki Buyut justru tersenyum. Katanya, aku tahu. Ia ingin menunjukkan harga dirinya dalam kesempatan terakhir. Jika ia berhasil membunuhku, sebelum orang itu kalian hukum, maka ia akan mempunyai kebanggaan terakhir. Wajah pemimpin pengawal itu menjadi tegang. Katanya, tetapi kita semuanya akan terlambat. Ki Buyut menggeleng. Katanya, tidak. Segala-galanya tidak tergantung kepadaku. Ada atau tidak ada aku, segalanya akan berjalan seperti biasa. Pemimpin pengawal itu memang menjadi cemas. Tetapi jika dua orang laki-laki telah memutuskan untuk melakukan perang tanding, maka tidak seorang pun yang akan dapat mencampurinya. Demikianlah, maka Ki Buyut pun telah melangkah maju. Ia telah bersiap-siap menghadapi bebahu itu sambil berkata, marilah. Kita selesaikan persoalan kita secara pribadi. Namun dalam pada itu, ketika orang-orang upahan yang masih termangu-mangu itu mulai bergerak, Mahisa Murti sempat berteriak. Jangan bergerak. Aku dapat membunuh kalian semuanya dari tempat aku berdiri ini. Orang-orang itu pun tersadar bahwa Mahisa Murti bukannya sekedar membual. Tetapi ia benar-benar akan dapat melumatkan mereka jika mereka melanggar ketentuannya itu. Karena itu, maka tidak seorang pun yang kemudian berani beranjak dari tempatnya. Sementara itu, Ki Buyut dan bebahu itu pun sudah berhadapan. Keduanya telah bersiap untuk melakukan perang tanding. Keduanya, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu pun mengerti bahwa perang tanding itu tidak ada batasnya sama sekali, kapan mereka akan menyelesaikannya. Bahkan perang tanding itu akan dapat berakhir dengan kematian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah berdiri berseberangan.
Pemimpin pengawal itu pun telah melangkah mendekat. Demikian pula beberapa pengawal yang lain, serta Ki Bekel dan beberapa orang bebahu padukuhan. Beberapa saat kemudian, bebahu yang menentang Ki Buyut itu mulai menggerakkan tangannya sambil berdesis. Ternyata kau seorang yang bodoh sekali Ki Buyut. Kau mendapat kesempatan untuk membunuhku. Tetapi kau telah terpancing karena kau tidak mau tersinggung harga dirimu. Kau telah bertekad untuk mengorbankan nyawamu untuk mempertahankan wibawamu. Kau salah, jawab Ki Buyut. Aku sama sekali tidak berniat untuk mempertahankan apapun juga. Bukan harga diri, bukan kewibawaan dan bukan apa-apa. Tetapi sudah lama aku tidak berkelahi. Sejak aku pulang dari pengembaraanku karena aku dipanggil oleh ayahku dan kemudian menggantikan kedudukannya, rasa-rasanya aku kurang sekali berlatih dan mengeterapkan ilmuku. Tetapi kau tentu tahu bahwa akulah yang telah menangkap Gegeduk Kaliluk Papat. Aku pula yang telah mengamankan Kabuyutan dari gangguan perampok yang bersarang di Goa Cunduk. Namun itu sudah cukup lama terjadi. Setelah itu, aku memang hampir tidak pernah melakukan apa-apa lagi. Kabuyutan ini terlalu tenang dan damai. Baru kemudian ketika warisan nenek itu sangat menarik, terjadi hal seperti ini. Wajah bebahu itu berkerut. Ia memang teringat bahwa Ki Buyut itu memang memiliki kemampuan. Tetapi sikapnya yang seakan-akan terlalu lemah dan goyah itu, telah mengaburkan ingatan bebahu itu tentang kemampuannya. Meskipun demikian bebahu itu pun merasa dirinya memiliki kemampuan. Karena itu, maka ia pun kemudian telah menggeram. Itukah caramu memperlemah ketahanan lawanmu? Tidak. Sekali-sekali tidak, jawab Ki Buyut. Namun bebahu itu tidak berbicara lagi. Ia pun telah meloncat menyerang Ki Buyut dengan juluran tangannya mengarah ke dada. Namun ternyata Ki Buyut pun cukup tangkas. Dengan cepat pula ia bergeser menyamping. Namun tiba-tiba saja kakinya telah terjulur membalas serangan itu dengan serangan pula. Bebahu yang melawannya itu terkejut. Namun ia sempat meloncat menghindarinya pula. Adalah di luar dugaan semua orang. Bahkan bebahu itu sendiri juga tidak menduga bahwa Ki Buyut yang tidak sempat mengenainya itu tertawa sambil berkata, "Kau tangkas juga. Kau mampu menghindari seranganku yang pertama." Bebahu itu termangu-mangu sejenak. Dengan geram ia menyahut, "Kau menghina aku Ki Buyut." "Tidak. Aku justru mengagumimu. Tetapi jangan berharap untuk dapat menghindari serangan-serangan selanjutnya," berkata Ki Buyut pula. "Kau mencoba menakut-nakutiku," geram bebahu itu pula. "Dengan cara yang licik itu kau berusaha memenangkan perang tanding ini." Tetapi dengan sikap yang meyakinkan Ki Buyut berkata, "Sudahlah. Kita akan membuktikannya." Bebahu itu memang tidak berbicara lagi. Tetapi ia pun segera bersiap untuk menyerang. Demikianlah, beberapa saat kemudian, pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin garang. Ternyata bahwa Ki Buyut memang memiliki kemampuan untuk mengimbangi bebahu itu. Beberapa kali mereka saling menyerang dan beberapa kali keduanya berhasil saling mengenai sasaran. Tetapi pemimpin pengawal yang menyaksikan pertempuran itu memang merasa heran. Ternyata Ki Buyut juga memiliki kemampuan, yang bahkan tidak kalah dari bebahu yang menentangnya itu. "Aku belum pernah melihat bahwa Ki Buyut pernah mengalahkan Gegeduk dan perampok," berkata pemimpin pengawal itu di dalam hatinya. Namun kemudian ia pun berdesis. "Mungkin waktu itu aku masih terlalu kecil." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi sedikit tenang melihat pertempuran itu. Meskipun Ki Buyut tidak memiliki terlalu banyak kelebihan dari bebahu itu, tetapi bebahu itu pun sulit untuk dapat mengalahkannya. Sehingga karena itu, maka pertempuran itu justru berlangsung semakin lama semakin sengit. Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Tetapi masih belum dapat dibaca, siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Bebahu itu memang masih lebih muda dari Ki Buyut. Ia masih memiliki tenaga yang lebih segar. Tetapi Ki Buyut nampaknya memiliki pengalaman yang lebih luas. Dengan demikian maka Ki Buyut memiliki beberapa kelebihan penalaran dalam olah kanuragan daripada bebahu itu. Pemimpin pengawal itu memang tidak menduga bahwa Ki Buyut akhirnya meskipun perlahan-lahan, namun mulai menguasai arena. Betapapun garangnya bebahu itu, namun dengan bertumpu pada kekuatannya dan dasar-dasar ilmu yang dimilikinya, ia tidak mampu sambil mempergunakan otaknya. Akhirnya saat-saat yang ditunggu itu pun datang. Pertempuran itu pun berlangsung semakin lambat.
Keduanya mulai kehilangan sebagian dari kekuatan dan tenaga mereka. Namun bebahu yang masih muda itu agaknya lebih cepat mengalami kesulitan. Ketika ia memaksa diri untuk mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk menyerang, maka bebahu itu justru hampir saja terseret oleh lontaran kekuatannya sendiri sehingga terhuyung-huyung beberapa saat. Ki Buyut yang ternyata masih tetap bersikap tenang dan meyakinkan sampai saat-saat yang menentukan itu sempat menyentuhnya sehingga bebahu yang sedang berjuang untuk mempertahankan keseimbangannya itu pun justru terdorong beberapa langkah dan jatuh terjerembab. Dengan cepat bebahu itu berusaha untuk bangkit. Sementara Ki Buyut yang ternganga itu pun menunggu beberapa saat justru sambil mengusap keringatnya yang membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi bibirnya masih saja nampak tersenyum. Bahkan ia pun berdesis. Terima kasih atas kesempatan untuk beristirahat ini. Gila, geram bebahu itu. Ternyata kau mampu melindungi dirimu sendiri. Seandainya kau seorang diri memaksaku menyerahkan cincin ini, maka kau akan mengalami nasib seperti sekarang ini. Tetapi karena kau datang dengan sekelompok orang, termasuk orang-orang upahan itu, maka aku tidak dapat berbuat sesuatu kecuali memenuhinya, berkata Ki Buyut. Tetapi aku belum kalah. Aku masih mampu menyelesaikan pertempuran ini dengan baik. Karena kau sudah berkhianat maka kau harus mati, geram bebahu itu. Kenapa aku berkhianat? Bertanya Ki Buyut. Bebahu itu berusaha mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyegarkan tubuhnya serta mengatur pernafasannya. Dengan demikian maka ia masih berusaha memperpanjang waktu. Karena itu ia masih berkata, kau sudah menyerahkan cincin pertanda kuasamu. Kemudian dengan serta-merta telah kau cabut kembali. Ki Buyut tersenyum. Katanya, marilah. Bukankah kita sudah cukup lama beristirahat? Bebahu itu menggeram. Tetapi Ki Buyut itu sudah mulai bergerak lagi. Sehingga dengan demikian maka bebahu itu tidak mempunyai waktu lagi. Ia harus melawan ketika Ki Buyut itu menyerangnya. Ternyata keadaan Ki Buyut yang lebih tua itu masih lebih segar daripada bebahu yang seakan-akan telah kehabisan tenaga itu. Karena itu, maka yang terjadi kemudian adalah kepastian dari akhir pertempuran itu. Beberapa kali serangan Ki Buyut langsung dapat mengenai sasarannya. Meskipun tenaga Ki Buyut tidak lagi sekuat saat pertempuran itu dimulai, namun serangan-serangan yang datang beruntun itu lebih membuat bebahu itu menjadi pening. Serangan Ki Buyut telah mengenai pelipis, kening, perut dan dada bebahu itu. Beberapa kali ia terdorong surut dan bahkan terhuyung-huyung. Sehingga akhirnya, bebahu itu benar-benar telah jatuh tersungkur. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Dengan lengannya ia mengusap keringat yang membasahi wajahnya. Apa katamu? Bertanya Ki Buyut. Apakah akhir dari perkelahian ini menjadi takaran? Apakah kau akan tetap menghormati wibawaku atau tidak? Bebahu itu tidak menjawab. Sementara Ki Buyut berkata selanjutnya. Tetapi kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Kau bukan lagi bebahu kabuyutan yang selama ini kita bina dan kita kembangkan. Bebahu itu memang telah berusaha untuk duduk. Dengan sisa tenaganya ia masih menantang. Kenapa kau tidak membunuhku Ki Buyut? Kau tahu bahwa aku akan mampu melakukannya. Berkata Ki Buyut. Tetapi apakah itu penting? Kau akan menyesal jika kau tidak membunuhku sekarang, geram bebahu itu. Kenapa? Bertanya Ki Buyut. Akulah yang kelak akan membunuhmu, berkata bebahu itu sambil menggerakkan giginya. Ada dua alasan, jawab Ki Buyut. Yang pertama, aku tidak takut kepadamu. Jika kau menghendaki, kapan saja kita akan dapat berkelahi. Kecuali jika kau akan berlaku curang. Tetapi aku tetap tidak akan menjadi ketakutan. Kedua, tantanganmu itu adalah justru kau berusaha untuk menyelamatkan hidupmu. Dengan menyinggung harga diriku, kau berharap bahwa aku tidak akan membunuhmu, agar tidak ada orang yang mengira bahwa aku menjadi takut kepada ancamanmu. Cukup, teriak bebahu itu. Namun nafasnya tiba-tiba saja telah menjadi hampir terputus. Jangan berteriak, berkata Ki Buyut itu, yang kemudian telah berbicara dengan orang-orang upahan. Bawa bebahu itu pulang ke rumahnya. Serahkan kepada keluarganya. Kemudian tinggalkan kabuyutan ini sebelum kemarahan orang-orang kabuyutan ini menimpa kalian. Orang-orang upahan itu menjadi ragu-ragu. Namun Mahisa Pukat telah mengulangi perintah Ki Buyut itu. Bawa bebahu itu pulang ke rumahnya, kalian dengar. Serahkan kepada keluarganya.
Orang-orang itu tidak dapat membantah. Mereka pun kemudian telah melangkah mendekati bebahu yang hampir tidak dapat bangkit berdiri meskipun ia telah mampu duduk. Dengan ragu-ragu orang-orang upahan itu mengangkat bebahu yang lemah itu. Namun sekali lagi Mahisa Pukat membentak. Cepat! Bawa orang itu pergi. Aku benar-benar muak melihatnya. Orang-orang upahan itu telah membantu bebahu yang lemah itu berjalan meninggalkan Ki Buyut yang masih berdiri di tempatnya. Kepada Ki Bekel, Ki Buyut itu pun berkata, Ki Bekel, agaknya persoalannya sudah selesai. Kami tidak akan mengganggu Ki Bekel yang telah mempunyai rencana yang baik dengan warisan nenek tua itu. Tetapi dalam pada itu, Ki Bekel pun harus merawat nenek itu dengan baik pula. Ya Ki Buyut, jawab Ki Bekel. Aku akan mempersilahkan nenek itu tinggal bersamaku, sementara rumahnya dipersiapkan untuk menjadi sebuah banjar. Jika ia ingin tinggal di rumahnya, biar saja ia tinggal sampai batas umurnya, berkata Ki Buyut. Maksudku, dengan demikian, aku akan dapat merawatnya dengan baik. Tetapi jika nenek itu masih ingin berada di rumahnya, sudah tentu tidak akan ada keberatannya, jawab Ki Bekel. Sementara itu, anak-anak muda juga selalu berada di rumah itu khususnya di malam hari, berkata Ki Bekel. Setiap hari aku akan tetap mengirimkan 4 orang pengawal untuk ikut menjaga ketenangan bukan saja rumah itu. Tetapi padukuhan ini sampai suasana benar-benar menjadi baik. Terima kasih Ki Buyut, jawab Ki Bekel yang kemudian mempersilahkan Ki Buyut untuk singgah lagi di rumah Ki Bekel. Nyi Buyut tentu sudah menunggu, berkata Ki Bekel. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berpaling kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kalian sangat mengagumkan anak-anak muda. Setelah aku menyaksikan kemampuan kalian, maka aku benar-benar tidak dapat mengerti bagaimana kalian mampu memiliki kemampuan itu dalam usia kalian. Sudahlah Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Sekarang Ki Buyut dipersilahkan untuk singgah di rumah Ki Bekel. Dengan keyakinan atas kemampuan kalian, maka kalian telah bukan saja menolong aku dan istriku, tetapi kalian telah berhasil menyelamatkan kabuyutan ini dari perselisihan di antara kadang sendiri. Jika dalam persilihan itu jatuh korban di pihak manapun, maka itu adalah saudara kita. Sementara itu orang-orang upahan itu akan dapat memanfaatkan keadaan sebaik-baiknya untuk kepentingan mereka sendiri, berkata Ki Buyut kemudian. Dengan demikian, maka kita wajib bersyukur. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, kita memang harus bersyukur. Marilah. Kita ke rumah Ki Bekel. Ki Buyut sempat mengucapkan terima kasih kepada orang-orang padukuhan itu yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka memang menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat orang-orang yang datang untuk menyerang. Selain jumlahnya yang cukup banyak, di antara mereka terdapat orang-orang upahan yang kasar dan bahkan tidak mengenal perikemanusiaan. Beberapa saat kemudian, maka Ki Buyut pun telah berada di rumah Ki Bekel. Nyi Bekel yang mendengar bahwa persoalannya telah dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah, telah mengusap dadanya sambil berkata, syukurlah. Nampaknya Yang Maha Agung masih melindungi kita semuanya. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, biarlah hari ini kita kembali pulang. Agaknya tidak akan terjadi sesuatu. Pimpinan pengawal masih ada di pihak kita dalam perselisihan ini, sehingga ia akan dapat mengatasi para pengawal yang telah berniat buruk itu. Jika ternyata mereka belum jera, maka pimpinan pengawal itu akan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Nyi Buyut mengangguk-angguk. Katanya, segala sesuatunya terserah kepada Kakang. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Kepada Ki Bekel ia berkata, Ki Bekel, aku masih minta kemurahanmu untuk berada di rumahmu sampai sore hari. Menjelang senja, kami akan kembali sehingga kami akan sampai ke rumah malam hari. Biarlah pemimpin pengawal itu pulang lebih dahulu bersama para pengawal yang ada di sini untuk menyelesaikan segala sesuatunya sebelum kami kembali. Silahkan. Silahkan Ki Buyut. Sebenarnya kami akan minta Ki Buyut tinggal di sini barang 1-2 hari, sehingga segala sesuatunya menjadi tenang. Baru Ki Buyut kembali ke kabuyutan, berkata Ki Bekel. Tetapi sambil tersenyum Ki Buyut berkata, terima kasih. Besok atau pada kesempatan lain, kami tentu akan datang lagi.
Tetapi, Ki Buyut masih mempunyai kesempatan untuk beristirahat sampai saatnya Ki Buyut kembali menjelang senja, berkata Ki Bekel. Terima kasih. Aku justru ingin berada di pendapa bersama anak-anak muda dan orang-orang padukuhan yang telah bersiap-siap menghadapi orang-orang upahan dan orang-orang yang telah sesat itu, berkata Ki Buyut. Namun sebelum Ki Buyut keluar, telah datang dengan tergesa-gesa memasuki regol halaman, seorang petani yang terengah-engah. Ada apa? Bertanya seseorang yang berada di halaman rumah Ki Bekel. Ki Bekel ada? Bertanya petani itu. Ada apa kek? Bertanya orang lain. Ki Bekel. Aku ingin bertemu dengan Ki Bekel, jawab petani itu. Ki Bekel memang mendengar suara yang kemudian menjadi ribut. Seorang memang masuk ke ruang dalam dan memberitahukan bahwa seseorang telah mencarinya. Petani yang kemudian telah diminta untuk masuk ke ruang dalam itu dengan terengah-engah menceritakan bahwa ia telah menemukan sesosok tubuh di tanggul parit. Di mana? Bertanya Ki Bekel. Di bulak sebelah Ki Bekel, jawab petani itu. Jadi kakek pergi juga ke sawah dalam suasana seperti ini, bertanya Ki Bekel. Aku justru mengungsi ke tengah-tengah sawah. Menurut perhitunganku, seandainya terjadi kerusuhan tidak akan sampai ke tengah sawah. Anakku juga menasihatkan agar aku berada di sawah saja, sementara anak itu agaknya juga berada di sini atau masih di sekitar regol padukuhan. Siapa yang kau ketemukan di bulak itu? Bertanya Ki Bekel. Kau tentu mengenalnya. Seandainya orang itu orang padukuhan bahkan orang kabuyutan ini. Aku tidak berani mendekatinya, jawab kakek itu. Mungkin masih akan terjadi sesuatu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya kepada Ki Bekel. Biarlah salah seorang dari para pengawal itu melihatnya. Sejenak kemudian, dua orang pengawal memang telah berangkat ke bulak. Keduanya terkejut ketika keduanya membalikah tubuh yang terbaring menelungkup itu. Bahkan ternyata tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Bebahu yang memberontak itu, desis salah seorang di antara mereka. Tetapi kenapa ia terbunuh di sini? Sahut yang lain. Kita bawa tubuh ini ke rumah Ki Bekel, berkata pengawal yang pertama. Demikianlah, ketika tubuh itu sampai di halaman Ki Bekel, orang-orang yang ada di halaman rumah itu, termasuk Ki Buyut dan Ki Bekel terkejut. Bebahu yang memberontak itulah yang telah terbunuh. Siapa yang melakukannya? Desis Ki Buyut. Aku yakin, seharusnya dalam perjalanan keadaannya menjadi lebih baik. Bukan sebaliknya. Beberapa orang menjadi termangu-mangu. Mereka sependapat dengan Ki Buyut. Ki Buyut melepaskan orang itu ketika ia tidak berdaya. Tetapi Ki Buyut dan orang-orang yang menyaksikannya yakin, bahwa yang dilakukan Ki Buyut itu tentu tidak akan membunuhnya. Bahkan ia tentu akan segera menjadi baik secara perlahan-lahan. Bukan meninggal seperti yang terjadi. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja Mahisa Murti bertanya kepada petani yang melaporkannya. Apa yang kau lihat selain tubuh itu? Aku tidak melihat apa-apa, jawab petani itu. Sekelompok orang atau satu dua orang atau apa? Bertanya Mahisa Murti kemudian. Petani itu mengingat-ingat. Tiba-tiba saja ia berkata. Sebelumnya aku memang melihat beberapa orang lewat. Tetapi terlalu jauh. Aku hanya melihat orang-orang melintasi pematang. Aku kira mereka termasuk orang-orang yang sedang berselisih di sini. Dan kau tidak menghubungkan orang-orang itu dengan kematian bebahu itu? Bertanya Ki Bekel. Arahnya berbeda, berkata petani itu. Aku ketemukan orang yang meninggal itu di pinggir jalan. Sedangkan aku melihat sekelompok orang yang berjalan menelusuri pematang di arah yang lain. Ki Bekel mengerutkan keningnya. Sementara Ki Buyut berkata. Tentu orang-orang upahan itu. Mereka menganggap bebahu itu tidak berguna lagi bagi mereka, sehingga bebahu itu justru telah dibunuhnya. Mereka memang orang-orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Mereka sama sekali tidak menghiraukan perikemanusiaan sama sekali, sahut Ki Bekel. Tetapi, apakah mereka puas dengan akhir dari peristiwa ini, sehingga mereka pergi begitu saja dari kabuyutan ini setelah membunuh bebahu yang gagal memberi kesempatan mereka melakukan kejahatan di padukuhan ini dan sudah tentu upah dari bebahu itu? Bertanya Mahisa Pukat yang mempunyai firasat buruk tentang orang-orang itu. Jadi, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Bertanya pemimpin pengawal itu. Mahisa Pukat pun kemudian berkata kepada petani yang datang melaporkan kematian bebahu itu. Tunjukkan kepada kami, ke arah mana orang-orang itu pergi.
Petani itu termangu-mangu. Sementara Mahisa Murti pun berkata, "Marilah, kita pergi." Ketika Ki Buyut dan Ki Bekel siap pula untuk berangkat, maka Mahisa Murti telah mencegahnya. "Ki Buyut dan Ki Bekel, kami persilahkan menunggu saja di sini. Kami akan ikut bersamamu," berkata pemimpin pengawal yang telah mengajak beberapa orang pengawal yang ada di padukuhan itu. Demikianlah, sejenak kemudian sekelompok orang telah meninggalkan rumah Ki Bekel, menuju ke Bulak. Petani tua yang berlari-lari kecil itu pun telah menunjukkan kemana sekelompok orang yang diduga orang-orang upahan setelah membunuh bebahu itu telah berusaha mencari sasaran di padukuhan lain. "Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu," berkata Ki Buyut ketika sekelompok anak-anak muda itu meninggalkan halaman rumah Ki Bekel. Tetapi kecurigaan anak-anak muda itu semakin meningkat ketika petani itu menunjukkan arah kepergian orang-orang itu. Mereka tidak menuju ke padukuhan induk, tetapi mereka telah menuju ke sebuah padukuhan yang termasuk besar di sebelah padukuhan induk. "Tidak ada suara pertanda apapun," berkata petani yang terengah-engah. "Mungkin penghuni padukuhan itu tidak sempat membunyikan kentongan. Mereka tidak menduga bahwa di siang hari akan terjadi perampokan," jawab pemimpin pengawal yang kemudian berkata, "Kek, jika kakek letih, sudahlah. Biar kami menelusuri sendiri. Nampaknya kami akan menemukannya, kecuali jika mereka meninggalkan kabuyutan. Tetapi celakanya jika mereka justru melakukannya di kabuyutan lain." Tetapi kakek tua itu menjawab, "Aku tidak berani ditinggal sendiri. Lebih baik aku ikut kalian." Pemimpin pengawal itu tidak memaksanya. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendekati sebuah padukuhan yang terhitung besar di kabuyutan itu. Ketika mereka bertemu dengan beberapa orang anak yang berlari-lari, maka pemimpin pengawal itu telah mencegatnya. Ternyata anak-anak itu menjadi semakin ketakutan. Namun pemimpin pengawal itu justru telah menangkap seorang di antaranya yang terbesar di antara mereka. "Kenapa kalian berlari-lari?" Suara pemimpin pengawal itu menjadi lembut. Tetapi wajah anak itu masih menunjukkan ketakutan. Sehingga pemimpin pengawal itu berkata lembut, "Jangan takut. Kau kenal aku bukan? Aku tinggal di padukuhan induk." Anak itu mengamati pemimpin pengawal itu dengan saksama. Agaknya ia memang pernah melihatnya. Apalagi sikapnya sama sekali tidak menakutkannya. "Apa yang terjadi?" desak pemimpin pengawal itu. "Kami sedang bermain-main," jawab anak itu. "Sekelompok orang telah berbuat kasar. Mereka memukuli orang-orang tua kami." Pemimpin pengawal itu menjadi tegang. Dengan singkat ia bertanya, "Di mana mereka sekarang?" "Di padukuhan." "Mereka tidak membiarkan orang-orang tua pergi," jawab anak itu. "Baiklah. Kalian tidak usah lari. Beritahukan kawan-kawanmu itu. Kami akan menolong orang-orang tua di padukuhanmu," berkata pemimpin pengawal itu. Tetapi kawan-kawannya telah berlari jauh. Meskipun demikian pemimpin pengawal itu berkata, "Mereka akan letih. Mereka tentu akan berhenti berlari. Nah, katakan kepada mereka bahwa mereka tidak usah lari kemana-mana lagi." Anak itu tidak menjawab. Sementara pemimpin pengawal itu pun kemudian telah memasuki padukuhan itu bersama dengan para pengawal dan Mahisa Murti serta Mahisa Pukat. Beberapa saat kemudian, maka para pengawal pun telah menemukan jejak orang-orang upahan itu. Mereka memang benar-benar merampok rumah-rumah orang kaya. Mereka berpencar dalam kelompok-kelompok kecil dan bersama-sama melakukan perampok. Pemimpin pengawal itu pun telah mendapat beberapa keterangan dari seorang laki-laki yang ketakutan yang berhasil menyelinap di belakang gerumbul-gerumbul perdu. "Kenapa tidak kau bunyikan kentongan?" bertanya pemimpin pengawal. "Aku tidak sempat," jawab orang itu. "Sekarang," berkata pemimpin pengawal itu, "pergi ke gardu dan bunyikan kentongan. Jika aku bertemu dengan kentongan dimanapun juga, aku juga akan membunyikannya." Orang itu termangu-mangu. Namun pemimpin pengawal itu berkata selanjutnya, "Jangan takut. Aku akan mencari mereka." Ternyata keberanian orang itu pun mulai tumbuh. Ia pun telah berlari menuju ke gardu di mulut lorong. Dengan sekuat tenaga, ia telah memukul kentongan dengan nada titir. Ternyata suaranya menjangkau bagian yang masih belum dijamah oleh para perampok, sehingga dari tempat itu, maka kentongan pun telah bersahutan dalam nada yang sama.
Namun suara kentongan itu telah membuat para perampok semakin liar. Dengan garangnya mereka telah bertindak semakin kasar. Bahkan senjata mereka telah menyambar beberapa orang korban sehingga terluka parah. Namun para pengawal telah berpencar pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menempuh arah yang terpisah. Sehingga dengan demikian mereka telah menemukan kelompok-kelompok perampok yang garang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tidak menyembunyikan kemampuan mereka. Sementara itu, kemarahannya memang telah membakar jantung. Ketika pemimpin pengawal dan para pengawal mulai bertempur dengan kelompok-kelompok yang mereka jumpai, maka Mahisa Murti yang bergerak seorang diri telah bertemu dengan 4 orang perampok yang sedang mendekati sebuah regol. Namun agaknya mereka telah berhasil merampok rumah yang lain, karena mereka telah membawa beberapa bungkusan. Demikian orang-orang itu siap memecah pintu regol halaman yang ditutup, maka terdengar suara Mahisa Murti berat. Cukup. Kalian telah cukup merepotkan Ki Buyut. Kalian bunuh bebahu yang sudah diampuni oleh Ki Buyut itu. Jika orang itu harus mati, maka Ki Buyut tentu sudah membunuhnya. Kalian sama sekali tidak menghiraukannya. Kalian yang diperintahkan membawa orang itu kepada keluarganya, ternyata telah kalian bunuh. 4 orang itu terkejut. Tiba-tiba saja anak muda itu telah berada di padukuhan itu pula. Karena itu, maka mereka tidak mempunyai pilihan lain. Seorang di antara mereka telah berteriak. Aku bunuh kau. Kau kira kau dapat menakut-nakuti dengan ilmu sihirmu itu. Keempat orang itu pun telah menggenggam senjata mereka masing-masing. Dengan garangnya keempat orang itu telah mulai bergerak untuk menyerang. Namun Mahisa Murti pun tidak menunggu lagi. Dengan ilmunya yang dahsyat ia telah menyerang. Diangkatnya kedua tangannya, jari-jarinya yang terbuka dan merapat telah menghadap ke arah keempat orang yang berlari menyerangnya. Namun ternyata masih ada kekangan yang membuat Mahisa Murti tidak langsung menyerang orang-orang itu. Tetapi ia telah melontarkan serangannya 2 langkah di depan orang-orang yang sedang berlari itu. Serangan Mahisa Murti merupakan serangan yang belum pernah dialami oleh orang-orang itu. Karena itu, maka mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika serangan itu menghantam tanah di hadapan mereka, maka tanah itu pun seakan-akan telah meledak. Ilmu yang dahsyat itu telah melontarkan tanah yang bagaikan letusan di bawah permukaan bumi sehingga butiran-butiran batu-batu kerikil dan tanah yang terlempar justru mengarah kepada keempat orang itu. Ternyata akibatnya memang di luar dugaan. Bahkan di luar perhitungan Mahisa Murti sendiri. Tanah yang terhambur dengan derasnya itu justru telah mengoyak kulit dan terbenam ke dalam daging. 2 orang yang terdekat dengan ledakan itu, ternyata sama sekali tidak mampu bertahan. Keduanya langsung terlempar dan jatuh terbanting tanpa dapat bangkit kembali. Mereka ternyata telah langsung terbunuh. Sementara kedua orang yang lain, yang agak terlindung oleh kedua orang kawannya, tidak terlalu banyak mengalami luka-luka. Namun demikian keduanya pun telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terguling. Ketika mereka mencoba untuk bangkit, maka hampir seluruh tubuhnya terasa sakit dan pedih. Demikian sakitnya sehingga keduanya ternyata telah terjatuh kembali sambil merintih menahan pedih. Mahisa Murti yang dengan bergegas mendekatinya, ternyata menjadi gelisah melihat akibat serangannya. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk mengurangi rasa sakit dengan menaburkan obat pada luka-luka yang bertebaran di tubuh mereka. Beberapa orang yang semula mengintip dari balik pintu regol telah memberanikan diri untuk merayap keluar. Mereka pun dengan hati-hati telah mendekati Mahisa Murti yang kemudian bangkit berdiri dan memberi isyarat kepada beberapa orang itu untuk mendekati. Mereka sudah tidak berdaya, berkata Mahisa Murti. 2 orang telah terbunuh di luar kemauanku. Tetapi yang 2 ini masih mungkin hidup. Keduanya berada dalam keadaan yang tidak baik. Keduanya dalam kesakitan yang sangat. Apakah di sini ada tabib yang mampu mengobatinya, setidak-tidaknya merawatnya sehingga dapat mengurangi rasa sakitnya? Beberapa orang saling berpandangan. Namun seorang di antara mereka telah berkata, ada seorang tabib. Tetapi aku tidak tahu, apakah kemampuannya cukup tinggi untuk mengobati luka-luka itu. Panggil orang itu, berkata Mahisa Murti. Orang yang menyebut seorang tabib itu ragu-ragu. Namun Mahisa Murti telah mendesaknya. Katakan, aku memerlukannya. Orang itu tidak dapat membantah. Ia pun kemudian telah pergi ke rumah tabib itu.
Sementara itu, para pengawal pun telah dapat menangkap beberapa orang upahan yang telah merampok itu. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Namun ada juga di antara para pengawal yang telah terluka dalam pertempuran itu. Dalam pada itu, Mahisa Pukat yang juga bergerak seorang diri telah bertemu dengan 4 orang pula. 4 orang yang menjadi sangat terkejut melihat kehadiran anak muda yang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu. Berbeda dengan para perampok yang bertemu dengan Mahisa Murti, maka ke-4 orang itu telah berusaha untuk melarikan diri dengan meloncati dinding halaman. Dengan serta-merta ke-4 orang itu bersama-sama meloncat ke atas dinding yang cukup tinggi. Dengan bekal kemampuan yang mereka miliki maka ke-4-nya tiba-tiba saja telah bertengger di atas dinding dan siap melompat turun ke halaman. Mahisa Pukat yang marah itu tiba-tiba saja telah mengerahkan kemampuannya. Ia tidak mau melepaskan ke-4 orang itu. Apalagi sebelumnya Mahisa Pukat telah mengancam bahwa ia benar-benar akan mempergunakan ilmunya jika orang-orang itu melawan. Dengan demikian maka Mahisa Pukat tidak ragu-ragu lagi. Dengan mempergunakan ilmunya, ia telah menghantam dinding tempat ke-4 orang itu bertengger. Mahisa Pukat ingin mencegah ke-4 orang itu meloncati dinding batu yang cukup tinggi itu. Dengan kekuatan ilmunya yang dilontarkan menghantam dinding itu, maka Mahisa Pukat seakan-akan telah meledakkan dinding batu itu. Demikian besar kekuatannya sehingga dinding itu telah pecah dan runtuh bagian atasnya. Ternyata Mahisa Pukat telah terlambat. Di saat dinding itu pecah, orang-orang yang meloncat itu telah berada di bawah. Namun nasib mereka memang terlalu buruk. Ke-4 orang itu telah tertimpa runtuhan batu dinding halaman itu. Seorang di antara mereka telah terbunuh seketika. 3 lainnya telah terluka. Namun luka mereka termasuk luka yang cukup berat. Seorang dari antara mereka telah patah kakinya yang tertindih batu. Seorang lagi tulang punggungnya dan yang lain kedua lengannya telah cacat. Meskipun ketiganya masih akan dapat ditolong jiwanya jika mereka berada di tangan tabib yang baik, namun cacat mereka sudah tidak akan dapat dipulihkan lagi. Beberapa orang memang telah datang pula. Mereka telah mengangkat batu-batu yang menimpa orang-orang itu, serta membawa orang-orang yang terluka dan terbunuh itu ke pendapa rumah yang dindingnya pecah itu. Demikianlah, maka pertempuran di padukuhan itu pun telah selesai. Beberapa orang terbunuh, beberapa orang terluka, sedangkan beberapa orang yang lain menyerah. Satu tugas yang merisaukan, berkata pemimpin pengawal yang telah memerintahkan 2 orang pengawal untuk memanggil kawan-kawan mereka dari padukuhan induk. Kecuali mereka telah ikut serta memusuhi Ki Buyut. Bersama para pengawal dan orang-orang padukuhan itu, dengan beberapa buah pedati, maka tubuh-tubuh yang membeku, orang-orang yang terluka, serta para pengawal yang juga terluka telah dibawa ke padukuhan induk, di bawah pengawalan yang kuat. Demikian pula para tawanan. Kita akan memberitahu Ki Buyut, berkata pemimpin pengawal itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang telah ikut ke padukuhan induk. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, kami berdua akan ikut ke padukuhan untuk menemui Ki Buyut. Tetapi aku tidak akan ikut bersama Ki Buyut kembali ke padukuhan induk. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu, dengan nada rendah ia bertanya. Kenapa kau tidak akan datang lagi kemari? Apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu? Tidak, jawab Mahisa Murti. Namun segala sesuatunya aku anggap sudah selesai. Persoalan orang-orang yang tertawan itu adalah persoalan Ki Buyut dan para bebahu. Pemimpin pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, jika demikian, kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Demikianlah, maka sekelompok pengawal telah meninggalkan padukuhan itu untuk menjemput Ki Buyut. Mereka sadar bahwa keadaan masih belum terlalu baik. Sehingga karena itu, maka pemimpin pengawal itu telah menugaskan para pengawal terbaik untuk menjemput Ki Buyut, sedangkan ia sendiri tetap berada di padukuhan itu untuk mengamati perkembangan keadaan. Kedatangan para pengawal bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang mendebarkan. Namun melihat wajah-wajah anak-anak muda itu, maka Ki Bekel berkata, keadaannya tentu menjadi semakin baik. Sebenarnya lah, Mahisa Murti pun telah melaporkan peristiwa yang telah terjadi di padukuhan induk, serta keinginan pimpinan pengawal agar Ki Buyut segera berada di padukuhan induk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi kemudian. Mereka telah mengirimkan sekelompok pengawal, berkata Mahisa Murti. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, baiklah.
Aku akan segera kembali ke padukuhan induk. Lalu katanya kepada Ki Bekel. Ternyata aku kembali sedikit lebih cepat dari rencanaku semula. Tetapi itu tidak mengapa. Aku akan kembali bersama-sama dengan para pengawal, sehingga tidak akan terjadi sesuatu atasku di perjalanan. Nyi Buyut pun akan kembali bersamaku sekarang. Nampaknya itu adalah pilihan yang paling baik baginya. Ki Bekel mencoba untuk menunda keberangkatan Ki Buyut. Namun agaknya Ki Buyut pun ingin segera menyaksikan apa yang telah terjadi di padukuhan induk. Tetapi para pengawal itu bertanya Ki Bekel perlahan-lahan. Bukankah mereka datang bersama-sama dengan kedua orang anak muda itu, desis Ki Buyut. Ki Bekel pun mengangguk-angguk. Mereka memang percaya sepenuhnya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sehingga para pengawal yang datang bersamanya itu tentu para pengawal yang setia kepada Ki Buyut. Dengan demikian maka Ki Buyut dan Ki Bekel tidak ragu-ragu lagi. Sejenak kemudian, Ki Buyut pun telah meninggalkan padukuhan itu bersama dengan Nyi Buyut diikuti oleh para pengawal. Berkali-kali Ki Buyut dan Nyi Buyut telah mengucapkan terima kasih kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta kepada Ki Bekel dengan seluruh penghuni padukuhan itu. Bagiku bukan lagi soal warisan nenek tua itu, berkata Ki Buyut. Tetapi sudah merambat kepada persoalan yang lebih mendalam. Warisan dari nenek itu adalah semata-mata bernilai lahiriah. Rumah dan harta benda nenek itu dapat dinilai dengan uang. Tetapi tidak dengan kesetiaan. Sedangkan yang harus aku nilai kemudian adalah justru kesetiaan itu. Jika aku berbicara tentang kesetiaan, bukan kesetiaan kepadaku. Tetapi aku sebagai lambang dari seluruh kabuyutan ini. Ketidaksetiaan bebahu yang terbunuh itu, serta ketidaksetiaan beberapa orang pengawal dan para penghuni padukuhan induk, harus dilihat dari kepentingan yang lebih besar lagi kabuyutan ini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya dengan suara berat. Aku mengerti Ki Buyut. Dan menurut penilaian kami, Ki Buyut ternyata adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Ah, jangan memuji, desis Ki Buyut yang kemudian telah minta diri pula. Kami, dan orang-orang yang bersama kami termasuk Nyi Buyut minta diri. Tentu saja bukan untuk seterusnya, tetapi aku akan selalu datang ke padukuhan ini. Bukankah padukuhan ini juga termasuk kabuyutan kita pula? Ki Bekel masih saja mengangguk-angguk. Katanya. Tentu Ki Buyut, tentu. Sejenak kemudian, maka Ki Buyut dan Nyi Buyut pun telah meninggalkan padukuhan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terpaksa tidak dapat ikut mengantarkan mereka. Tetapi menurut perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segalanya tentu sudah akan selesai. Ketika Ki Buyut meninggalkan padukuhan itu, maka Ki Bekel pun telah menyiapkan sebuah pedati. Mayat bebahu yang terbunuh itu harus dibawa ke padukuhan induk pula. Mula-mula Ki Bekel merasa ragu untuk menunjuk 2-3 orang yang akan mengawal mayat itu, karena Ki Bekel menduga bahwa orang-orang padukuhan itu tentu akan merasa berkeberatan. Namun ternyata lebih dari 10 orang telah menyatakan dengan sukarela untuk membawa mayat itu ke padukuhan induk. Terima kasih, berkata Ki Bekel. Kita hanya memerlukan 5 orang saja. Demikianlah, maka 5 orang padukuhan itu telah bersiap mengantarkan mayat bebahu itu, sementara seorang yang mempunyai sebuah pedati di rumahnya telah pulang untuk mengambil pedati. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menganggap persoalan yang sebenarnya telah selesai, maka mereka pun telah minta diri untuk kembali ke rumah nenek tua itu. Jika ada persoalan yang memerlukan kedatanganku, maka aku berada di rumah nenek tua itu, berkata Mahisa Murti. Terima kasih anak-anak muda, berkata Ki Bekel. Menurut pendapatku, persoalan selanjutnya tinggal menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang tidak banyak berarti. Karena itu jika kalian berdua ingin beristirahat, kami persilahkan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah minta diri. Para bebahu padukuhan itu dan Ki Bekel sendiri telah melepas kedua anak muda itu sampai ke Regol. Sementara itu, orang-orang padukuhan itu masih banyak yang berkerumun di sekitar rumah Ki Bekel. Mereka masih lengkap dengan berbagai macam senjata di tangan. Bagaimanapun juga mereka masih mencemaskan keadaan yang mungkin akan dapat berkembang menjadi buruk lagi. Orang-orang padukuhan itu, para bebahu dan Ki Bekel sendiri ternyata menjadi semakin hormat kepada kedua orang anak muda yang ternyata memiliki kemampuan yang tidak mereka duga sebelumnya. Meskipun mereka tahu bahwa kedua orang anak muda yang mengaku perantau itu memiliki ilmu yang tinggi,
Tetapi mereka tidak membayangkan bahwa ilmu kedua orang anak muda itu akan mampu memecahkan sebongkah batu padas dan merobohkan sebatang pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Mereka pun tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi atas para perampok yang bagaikan ditaburi batu-batu kerikil di seluruh tubuhnya sehingga menyusup sampai ke tulang. Mereka pun sulit membayangkan bahwa dari jarak yang agak jauh, anak muda itu mampu meruntuhkan dinding halaman yang dibuat dari batu. Dalam pada itu, bebahu padukuhan yang pernah berniat untuk berkhianat itu pun merasa betapa kecil dirinya dan betapa kotor perbuatannya. Apa yang dilakukan itu, telah dilakukan pula oleh salah seorang bebahu kabuyutan. Namun yang ternyata justru telah terbunuh oleh orang-orang upahannya sendiri. Bebahu itu menjadi gemetar. Namun dengan susah payah ia berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Ia telah mencoba untuk melihat-lihat keadaan di sekitar halaman Ki Bekel untuk menenangkan hatinya. Ketika hatinya menjadi sedikit tenang, maka bebahu itu pun telah kembali naik ke pendapa. Namun tiba-tiba saja ia telah duduk berdua saja dengan bebahu yang hampir saja dihabisi nyawanya. Bagaimanapun juga terasa jantungnya berdegup semakin cepat. Apalagi ketika bebahu yang dimusuhinya itu kemudian tersenyum. Namun sebelum ia berbicara sesuatu, maka seseorang telah naik ke pendapa dan berkata kepada bebahu yang pernah akan dibunuhnya itu bahwa Ki Bekel telah memanggilnya. Demikian bebahu itu bangkit dan melangkah turun dari pendapa, maka hatinya serasa telah menjadi sejuk kembali. Dengan tergesa-gesa maka ia pun telah turun dari pendapa pula dan sekali lagi ia berjalan-jalan di sekeliling halaman untuk menenangkan hatinya. Sementara itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah sampai ke rumah nenek tua yang menjadi persoalan yang berkepanjangan itu. Ternyata rumah itu sama sekali tidak disentuh oleh keributan yang baru saja terjadi. Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping duduk di ruang tengah sedangkan nenek tua itu berada di dalam biliknya. Sementara itu lampu minyak pun telah terpasang. Nenek merasa badannya kurang sehat, berkata Mahisa Semu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian duduk di ruang tengah itu pula. Mahisa Semu dan Wantilan sempat bertanya tentang persoalan yang terjadi di rumah Ki Bekel. Namun Mahisa Murti pun kemudian sempat berkata setelah ia bercerita serba sedikit tentang kerusuhan yang telah terjadi, tetapi semuanya sudah teratasi. Syukurlah, berkata Mahisa Semu. Kami selama ini selalu gelisah menunggu berita tentang kerusuhan itu. Satu dua orang yang lewat dengan tergesa-gesa tidak sempat mengatakan apapun juga. Aku kira, tukas kita di patukuhan ini pun telah selesai pula, berkata Mahisa Murti kemudian. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka memang sudah merasa terlalu lama berada di padukuhan itu. Dalam pada itu, orang-orang yang ada di ruang dalam itu telah mendengar suara beberapa orang anak muda yang datang meronda di rumah nenek itu. Agaknya mereka telah mendapat tugas untuk datang ke rumah ini, karena hampir semua anak-anak muda berada di sekitar rumah Ki Bekel. Ketika nenek tua yang ada di dalam biliknya itu mendengar suara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka ia pun telah bangkit dari pembaringannya, keluar dari biliknya dan melangkah perlahan-lahan ke ruang tengah. Nek, berkata Mahisa Pukat sambil bangkit dan mendekati orang tua itu. Berbaring sajalah Nek, jika badan nenek memang merasa kurang sehat. Nenek tua itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa gelisah saja. Sekarang nenek tidak perlu merasa gelisah lagi. Segala sesuatunya telah dapat diselesaikan. Memang ada korban yang jatuh. Tetapi bukankah itu wajar sekali? Orang-orang yang berniat buruk itu sama sekali tidak mau menerima satu kenyataan, sehingga mereka justru menjadi seperti gila. Mereka merampok orang-orang yang tidak bersangkut paut sama sekali dengan persoalan yang semula terjadi. Nenek tua itu termangu-mangu. Namun ketika Mahisa Pukat minta agar nenek itu beristirahat saja, nenek itu masih saja menolak. Bahkan kemudian nenek itu telah ikut duduk pula di ruang dalam. Aku harus menyiapkan minuman dan makanan bagi mereka yang meronda, berkata nenek itu. Biarlah nanti aku yang membuatnya, berkata Mahisa Amping. Nenek itu tersenyum. Sambil mengusap rambut Mahisa Amping nenek itu berkata, kita kerjakan bersama-sama seperti hari-hari yang lalu. Mahisa Amping mengangguk. Tetapi ia sadar bahwa mereka sudah terlalu lambat mulai masuk ke dapur. Biasanya nenek itu mulai merebus air sebelum senja.
Tetapi sebelum Mahisa Amping mengatakannya, nenek itu sudah mendahuluinya. Kita sudah terlambat, Nger. Tetapi itu akan lebih baik daripada kita tidak melakukannya sama sekali. Nenek itu pun kemudian berpaling kepada Mahisa Murti. Tolong, Nger. Sampaikan kepada anak-anak muda itu serta para pengawal jika mereka datang, bahwa minuman mereka akan terlambat kita hidangkan. Ya, Nek, jawab Mahisa Murti. Mereka tidak akan merasa kecewa. Ya. Tetapi perubahan dari kebiasaan ini perlu mereka ketahui, berkata nenek tua itu. Baik, Nek. Aku akan segera menemui mereka, jawab Mahisa Murti kemudian. Ketika kemudian Mahisa Murti menemui anak-anak muda di Pendapa, maka Mahisa Pukat telah pergi ke Pakiwan. Namun agaknya para pengawal tidak sempat datang ke rumah itu. Di padukuhan induk tentu sedang terjadi kesibukan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Sementara itu, orang-orang di padukuhan induk tahu benar, bahwa di padukuhan ini sudah ada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang akan dapat mengatasi segala macam persoalan yang timbul kemudian. Sejenak kemudian, maka nenek tua itu telah berada di dapur bersama Mahisa Amping. Namun ketika nenek itu membesarkan nyala lampu di dapur, ia pun telah terkejut. Ternyata ada seseorang yang telah berada di dapur itu. Nenek itu hampir menjerit. Tetapi diurungkannya ketika ia melihat Mahisa Amping yang kecil itu mencabut luwuknya sambil bertanya. Siapa kau? Orang itu tersenyum. Katanya. Jangan takut. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin berbicara dengan kedua anak muda yang sehari-hari ada di sini. Anak muda yang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu. Apa yang akan kau bicarakan? Bertanya Mahisa Amping. Orang itu bahkan tertawa. Katanya, kau ternyata anak yang sangat berani. Tetapi pembicaraan kami bukannya pembicaraan yang perlu didengar oleh anak-anak. Besok, jika kau tumbuh menjadi dewasa, maka kau akan mengerti. Sekarang, lebih baik kau panggil kedua orang anak muda itu. Nenek tua itu memang menjadi ketakutan. Namun Mahisa Amping ternyata menjawab. Bukan aku yang akan memanggil Kakang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi biarlah nenek pergi memanggil mereka. Aku akan menungguimu di sini. Jika aku yang pergi, maka mungkin kau berniat buruk terhadap nenek. Orang itu masih saja tertawa. Katanya, kau sungguh anak yang berani. Kelak kau akan menjadi orang pilihan. Baiklah. Biar nenek pergi memanggil kedua orang anak muda itu. Panggil mereka, Nek. Aku akan menjaganya di sini, berkata Mahisa Amping. Nenek tua itu pun kemudian telah bergeser keluar. Jantungnya memang terasa berdebaran. Namun ia masih sempat mencapai ruang dalam. Mahisa Semu terkejut melihat nenek tua itu terengah-engah. Bahkan ketika Mahisa Semu dan Wantilan menggapainya, karena nenek tua itu nampak tertatih-tatih, terasa tubuh nenek tua itu basah oleh keringat. Nek, nenek sakit, bertanya Mahisa Semu. Tidak, jawab nenek itu dengan suara gemetar. Dengan terbata-bata ia pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di dapur. Aku akan melihatnya, berkata Mahisa Semu. Jangan, cegah nenek itu. Panggil saja kedua saudaramu yang disebut adalah kedua orang anak muda yang sehari-hari berada di sini. Mungkin memang kalian berdua, tetapi lebih baik biarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sajalah yang menemui mereka, karena nampaknya keduanya lah yang dicari. Mahisa Semu mengangguk-angguk kecil. Katanya, baiklah Nek. Aku akan memanggil keduanya. Sejenak kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah berada di ruang dalam. Ketika mereka mendengar bahwa Mahisa Amping berada di dapur seorang diri, maka keduanya dengan tergesa-gesa telah pergi ke dapur pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian dengan sangat berhati-hati masuk ke dapur. Mereka menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat bahwa Mahisa Amping masih berdiri tegak dengan luwuk di tangannya di hadapan seseorang yang disebut oleh nenek tua itu. Siapa kau? Bertanya Mahisa Murti. Apakah kau datang untuk mengejutkan nenek tua itu? Orang itu tersenyum. Katanya, aku sempat mengikuti permainan di padukuhan ini. Nampaknya kau masih juga sempat bermain-main dengan Ki Buyut dan Ki Bekel. Aku tidak tahu maksudmu, kata Mahisa Murti. Aku memang akan berterus terang. Selama ini kau dikenal sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi,
sehingga kau mampu mengalahkan orang-orang yang namanya telah menyentuh langit. Namun akhir-akhir ini, kau lebih senang bermain-main dengan orang-orang padukuhan ini, berkata orang itu. Katakan maksudmu, geram Mahisa Pukat. Orang itu justru tertawa. Katanya, kalian adalah anak-anak muda yang jarang ada imbangannya di dunia ini. Apalagi sepasang pedang yang kalian sandang itu. Pedang yang tentu nilainya jauh lebih tinggi dari rumah ini serta segala isinya sekalipun. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai mengetahui arah pembicaraan orang yang ada di dapur itu. Yang diperhatikan bukan lagi rumah nenek tua itu, benda-benda berharga yang telah dijual yang uangnya akan diperuntukkan bagi kesejahteraan padukuhan itu. Tetapi yang diperhatikan oleh orang itu adalah sepasang pedang yang oleh pembuatnya disebut keris yang dibawanya dan dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Sementara itu, orang itu pun berkata, tetapi aku tidak tergesa-gesa anak muda, orang itu berhenti sejenak. Mungkin kalian masih ingin ikut mengemasi padukuhan ini. Tetapi aku tahu bahwa pada suatu ketika kalian berdua tentu akan meninggalkan padukuhan ini. Nah, baru saat itu aku berkepentingan dengan kalian. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya. Kenapa tidak sekarang? Jangan, jawab orang itu. Aku tidak ingin membuat orang-orang padukuhan ini menjadi gelisah. Jika mereka menyadari bahwa kalian berdua terbunuh, maka orang-orang padukuhan ini akan kehilangan kepercayaan diri pula. Karena itu, seperti sudah aku katakan, jika urusanmu dengan padukuhan ini, untuk menggenapi niatmu tapang rame selesai barulah aku akan menemuimu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, baiklah. Aku mengerti. Kau tentu ingin mendapatkan sepasang pedang kami. Tetapi seperti yang sudah terjadi, maka kami akan mempertahankan pedang ini. Tentu, berkata orang itu. Kalian harus mempertahankan pedang kalian. Jika tidak, maka kalian tentu bukan orang yang pantas kami tunggu di perjalanan kelak. Baiklah Kisanak, berkata Mahisa Murti. Aku akan berada di padukuhan ini sampai besok. Aku berharap bahwa lusa kami telah meninggalkan padukuhan ini. Bagus. Jika kalian harus mati, maka biarlah kalian tetap meninggalkan nama besar di padukuhan ini sehingga kalian akan tetap diharap untuk datang kembali di saat lain. Tetapi kalian tidak akan pernah datang lagi ke rumah. Kalian tidak akan pernah melihat rumah ini menjadi banjar padukuhan. Namun percayalah, sepeninggal kalian, maka kami akan mengambil alih tugas kalian di sini. Jika ada orang yang mengganggu padukuhan ini, banjar padukuhannya serta kesejahteraan yang akan menjadi lebih baik, maka aku akan melindunginya. Siapapun yang akan datang. Terima kasih. Tetapi kami masih belum ingin mati. Kami masih ingin kembali kepada padepokan kami dan bertemu dengan orang-orang yang kami tinggalkan, berkata Mahisa Murti. Karena itu, maka agaknya kami akan memilih kemungkinan lain. Seperti orang-orang yang pernah datang kepada kami sebelumnya. Mereka telah mati. Dan kemungkinan yang lain itu adalah, kaulah yang akan mati. Orang itu tertawa. Katanya, ternyata kalian adalah anak-anak muda yang menarik. Baiklah. Aku kira pesan kami sudah cukup. Bersiaplah di perjalanan saat kalian meninggalkan padukuhan ini. Aku akan menunggu kalian di suatu tempat yang memungkinkan kami mengambil sepasang keris itu dari tangan kalian. Terima kasih atas pesan kalian, jawab Mahisa Murti. Bahkan kemudian katanya, sebaiknya kau duduk dahulu di ruang dalam. Nenek akan merebus air. Barangkali kau haus. Orang itu tertawa menyentak. Katanya, terima kasih, terima kasih. Kalian benar-benar orang yang baik hati. Tetapi sayang, bahwa aku segera akan meninggalkan rumah ini. Aku akan mempersiapkan diri sampai besok lusa. Barangkali kau tidak berkeberatan memberitahukan arah perjalanan kalian? Kami akan berjalan ke barat, jawab Mahisa Murti. Bagus, aku akan menunggumu di barat. Demikianlah, maka orang itu pun kemudian minta diri sambil melangkah ke pintu dapur. Di depan pintu ia masih tersenyum sambil berkata, selamat malam. Lalu menunjuk Mahisa Amping. Anak itu anak luar biasa. Demikianlah. Sejenak kemudian maka Mahisa Amping telah bermain macanan dengan anak muda yang sedang meronda itu.
Sementara yang lain pun telah membuat permainan sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah ikut pula bersama mereka, sedangkan Mahisa Semu dan Wantilan berada di ruang dalam, menunggui nenek tua yang nampak gelisah. Tetapi malam itu, pendapa rumah nenek itu terasa sepi. Tidak banyak anak-anak muda yang berdatangan seperti biasanya kecuali beberapa orang yang memang ditunjuk. Anak-anak muda yang lain masih berada di rumah Ki Bekel, sementara yang lain meronda berkeliling padukuhan. Gardu-gardu pun telah terisi. Bukan saja anak-anak muda, tetapi juga orang-orang yang sudah lebih tua, namun yang masih mampu dan berani bertempur seandainya hal itu harus dilakukan. Namun agaknya malam itu sudah tidak akan terjadi sesuatu. Ki Buyut telah mengirimkan penghubung yang memberitahukan bahwa segala sesuatunya telah dapat diatasi. Ki Buyut telah memberikan isyarat bahwa keadaan sudah menjadi semakin baik. Meskipun demikian, Ki Bekel masih juga bersikap berhati-hati. Anak-anak muda pun masih juga bertebaran di seluruh padukuhan. Sedangkan di rumah nenek tua itu, justru tidak begitu penting untuk dijaga secara khusus. Beberapa orang saja yang ditugaskan untuk datang ke rumah itu. Ki Bekel sudah terlalu yakin bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentu akan dapat menyelesaikan segala persoalan jika itu terjadi di rumah nenek tua itu. Sebenarnya lah malam itu memang tidak terjadi sesuatu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang tidur bergantian bersama anak-anak muda yang bertugas di rumah itu benar-benar sempat beristirahat dan tidur nyenyak. Justru Mahisa Amping yang bermain macanan sampai lewat tengah malam. Di hari berikutnya, padukuhan itu telah dinyatakan benar-benar tenang. Ki Buyut telah memberitahukan bahwa malam mendatang, 4 orang pengawal sudah dapat dikirim lagi ke padukuhan itu, untuk membantu jika diperlukan, karena padukuhan itu nampaknya masih menjadi sasaran dendam orang-orang yang gagal mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun merasa bahwa tugas mereka telah berakhir di padukuhan itu. Keduanya telah bersepakat di hari berikutnya mereka akan meneruskan perjalanan. Karena itu, maka hari itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sekaligus mewakili saudara-saudaranya yang lain telah minta kepada Ki Bekel. Kau seharusnya minta diri pula kepada Ki Buyut, berkata Ki Bekel. Aku kira sudah cukup di sini saja Ki Bekel. Namun aku mohon pada satu kesempatan Ki Bekel dapat menyampaikan permohonan diri kami kepada Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Aku menjadi kasihan kepada nenek yang menganggap kalian telah menjadi keluarga sendiri. Bahkan mungkin kalian telah dianggap sebagai ganti anak-anaknya yang telah tidak ada lagi, berkata Ki Bekel. Tetapi apa boleh buat, jawab Mahisa Murti, kami akan segera mengemban tugas kami berikutnya. Baiklah, berkata Ki Bekel, sebagaimana pernah aku katakan. Biarlah nenek itu berada di rumahku ini jika ia tidak berkeberatan. Bukan karena kami ingin segera memiliki dan mempergunakan rumahnya yang besar itu, tetapi semata-mata untuk kepentingan nenek itu sendiri. Kami mengerti, jawab Mahisa Murti. Namun bagaimanapun juga, kami berharap bahwa pada suatu ketika kalian akan dapat singgah di sini lagi, berkata Ki Bekel. Kami akan berusaha Ki Bekel, jawab Mahisa Murti. Mudah-mudahan kami mendapat kesempatan pada suatu saat. Beberapa orang bebahu pun telah menyatakan penyesalan mereka bahwa anak-anak muda yang mengaku pengembara itu akan segera meninggalkan tempat itu. Tetapi mereka memang tidak akan dapat menahannya lebih lama lagi. Besok pagi-pagi kami akan meninggalkan padukuhan ini. Ki Bekel dan para bebahu tidak usah menjadi sibuk melepas kami. Kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Ki Bekel dan para penghuni padukuhan ini, berkata Mahisa Murti kemudian. Tetapi besok aku juga harus bertemu dengan nenek tua itu untuk minta agar ia bersedia tinggal di rumahku, berkata Ki Bekel. Tetapi sudah tentu tidak akan terlalu pagi. Kami akan berangkat dini hari, berkata Mahisa Murti pula. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia pun berkata, baiklah anak muda, jika kalian akan berangkat dini hari. Semoga kalian selamat di perjalanan. Aku berjanji untuk merawat nenek tua itu dengan baik. Ia pun tidak lagi tersisih dari pergaulan dengan tetangga-tetangganya, sehingga ia akan dapat hidup wajar di akhir batas umurnya. Terima kasih Ki Bekel, sahut Mahisa Murti, mudah-mudahan yang kami tinggalkan pun tidak akan terganggu lagi. Kebangkitan dari penghuni padukuhan ini memberikan suasana baru sehingga padukuhan ini akan menjadi padukuhan yang akan dapat melindungi dirinya sendiri. Ki Bekel mengangguk-angguk.
Katanya dengan nada rendah, mudah-mudahan aku mampu membangkitkan gairah perjuangan di padukuhan ini. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan rumah Ki Bekel. Mereka masih sempat minta diri kepada beberapa orang bebahu dan orang-orang padukuhan itu. Malam yang kemudian menyelubungi padukuhan itu adalah malam terakhir bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kepada anak-anak muda yang ada di pendapa serta pengawal yang telah dikirim lagi dari padukuhan induk, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Wantilan dan bahkan Mahisa Amping telah minta diri. Besok dini hari mereka akan meninggalkan padukuhan itu. Nenek tua yang menyerahkan rumah dan semua kekayaannya kepada padukuhan itu pun merasa sangat kecewa. Tetapi nenek itu mengerti bahwa ia tidak akan dapat menahan para pengembara itu lebih lama lagi. Orang tua itu mencoba untuk mengerti bahwa anak-anak muda itu tentu sedang menyongsong hari depan mereka yang lebih baik. Malam yang terakhir itu terasa terlalu panjang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir tidak dapat tidur sama sekali. Mereka masih selalu dibayangi oleh pesan orang yang dijumpainya di dapur rumah nenek tua itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah bertekad untuk tidak ingkar. Mereka akan mempertahankan sepasang keris yang ternyata sedang diperebutkan itu. Akhirnya saat yang mereka nantikan itu datang. Mahisa Murti yang telah bersiap bersama saudara-saudaranya itu, telah minta diri kepada nenek tua yang telah menyiapkan minuman hangat bagi mereka sebelum berangkat meninggalkan rumah mereka. Nenek tua itu memang menitikkan air mata. Tetapi ketabahannya sebagaimana ditunjukkannya bertahun-tahun selama ia hidup sendiri, telah membuatnya menjadi seorang nenek yang berhati baja. Kepergian para pengembara itu membuatnya merasa sangat kehilangan. Tetapi ia menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang. Sebelum matahari terbit, maka para pengembara yang ada di rumah nenek tua itu telah meninggalkan rumah itu. Mahisa Murti pun telah memberitahukan kepada nenek tua itu bahwa Ki Bekel akan datang menjemputnya. "Bagaimana menurut pertimbanganmu?" bertanya nenek tua itu. "Sebaiknya nenek memang tinggal saja di rumah Ki Bekel. Segala sesuatu yang nenek perlukan akan disediakan. Nenek menjadi semakin tua. Tubuh nenek akan menjadi semakin lemah, sementara itu, di sini nenek harus melakukan segala sesuatunya sendiri," berkata Mahisa Murti. Nenek tua itu mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian, aku akan menerima kesediaan Ki Bekel untuk membawa aku ke rumahnya." "Agaknya itu adalah yang terbaik bagi nenek sekarang ini," berkata Mahisa Murti kemudian, "sementara itu, rumah ini akan selalu dijaga dan dirawat oleh anak-anak muda. Sekali-sekali nenek akan dapat melihat rumah ini jika nenek merasa rindu." Mata nenek itu memang basah. Tetapi ia mencoba tersenyum sambil berkata, "Aku akan melakukannya." Ketika Mahisa Murti dan saudara-saudaranya melangkah keluar regol halaman, nenek itu berkata, "Aku selalu berdoa bagi keselamatan kalian." Dalam pada itu, anak-anak muda dan para pengawal yang bertugas di rumah itu, masih belum meninggalkan tugasnya. Karena itu mereka pun sempat mengucapkan selamat jalan kepada Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Salah seorang dari mereka khusus berpesan kepada Mahisa Amping, "Jika kita bertemu lagi, maka kau sudah tidak akan mungkin mengalahkan aku." Mahisa Amping tertawa. Katanya, "Kita akan melihat, kau atau aku yang akan maju lebih pesat." Beberapa saat kemudian maka mereka telah keluar dari regol padukuhan. Anak-anak muda yang masih berada di gardu pun telah mengucapkan selamat jalan kepada Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Demikianlah, maka Mahisa Murti serta kelompok kecilnya telah mulai menyusuri jalan-jalan bulak lagi setelah beberapa hari tertahan di padukuhan itu. Mahisa Amping tidak setegar biasanya. Bagaimanapun juga, ia mendapat kesan tersendiri terhadap nenek tua yang ditinggalkannya. Mahisa Amping itu merasakan air mata nenek itu menitik di keningnya ketika ia memeluknya, dan memberikan beberapa pesan kepadanya. Mahisa Amping memang berjalan di paling depan. Tetapi kepalanya setiap kali ditengadahkannya. Rasa-rasanya ia berusaha menahan air mata yang membuat matanya menjadi panas. Anak itu belum pernah merasakan kehangatan pelukan nenek dan kakeknya. Karena itu, maka nenek tua itu seolah-olah adalah neneknya sendiri yang sangat mengasihinya. Tetapi semakin lama, cerahnya pagi hari yang menjadi semakin terang. Sinar matahari yang mulai terasa sentuhannya di kulit tubuh, serta angin yang semilir, telah membuat Mahisa Amping sedikit demi sedikit menjadi segar dan tegar. Ia mulai berlari-lari kecil.
berhenti di tanggul parit dan bahkan memanjat pohon gayam yang tumbuh di pinggir jalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang melihat Amping mulai menjadi gembira, menjadi lega juga. Apalagi ketika anak itu sudah mulai berdendang meskipun suaranya agak sumbang. Namun, demikian Mahisa Amping berlari-lari di depan, Mahisa Murti telah berkata berterus terang kepada Mahisa Semu dan Wantilan. Di perjalanan mereka akan menemui dua orang yang akan merampas sepasang senjata yang dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, dari mana kau tahu? Orang itu yang menemui kami berdua di rumah nenek. Mereka tidak ingin mengganggu ketenangan padukuhan yang memang sudah menjadi gaduh itu. Karena itu, maka mereka berniat untuk menunggu kita di jalan, jawab Mahisa Murti. Apakah mereka tahu, kemana kita pergi, bertanya Wantilan. Aku telah mengatakannya Paman, jawab Mahisa Murti. Kenapa kau harus mengatakan kepadanya? Bukankah kau dapat mengelabuinya, bertanya Wantilan pula. Aku tidak dapat melakukannya. Jika orang itu tahu bahwa aku berkata tidak sebenarnya, maka mereka tentu akan melakukannya selagi kita masih berada di padukuhan itu. Dan itu akan berarti kegaduhan itu, karena kedua orang itu bukan orang kebanyakan. Mereka bukan sekedar gegeduk Gunung Palang. Tetapi mereka berdua adalah naga angkasa dan naga pratala, jawab Mahisa Murti. Wantilan dan Mahisa Semu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Wantilan pun bertanya, kau sudah mengenal kedua orang itu sebelumnya? Mahisa Murti menggeleng. Katanya, kami baru mendengar namanya saja. Tetapi kami belum mengenalnya secara pribadi. Wantilan mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa akan terjadi lagi pertempuran yang sengit. Persoalannya terulang lagi. Memperebutkan pusaka yang dimiliki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Namun Wantilan tidak mengatakan sesuatu. Ia sadar bahwa dalam hal itu, ia dan Mahisa Semu tidak akan banyak dapat berbuat sesuatu. Yang akan hadir dalam satu pertempuran adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Naga angkasa dan naga pratala tentu memiliki atau setidak-tidaknya merasa memiliki ilmu setingkat dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikianlah, kelima orang itu berjalan terus. Tetapi sampai lewat tengah hari mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang disebutnya naga angkasa dan naga pratala. Bahkan sampai saatnya Mahisa Amping merasa lapar. Lewat tengah hari, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertanya kepada Mahisa Amping, apakah kau sudah haus atau lapar? Seperti biasanya Mahisa Amping tidak menyembunyikan jawabannya. Karena itu maka katanya, ya. Kita singgah di kedai yang pertama kita temui. Mahisa Murti tertawa. Tetapi ia tidak menolaknya. Karena itu, maka ketika mereka sampai di sebuah padukuhan yang cukup besar, mereka memang menjumpai sebuah kedai yang tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Mahisa Ampinglah yang pertama kali masuk ke dalam kedai itu. Namun tiba-tiba saja ia bergeser surut ketika ia melihat seseorang yang duduk di dalam kedai itu. Tetapi orang itu dengan ramahnya berkata, marilah. Bukankah sudah haus? Kau yang ada di dapur nenek itu, bertanya Mahisa Amping. Kau memang luar biasa. Ingatanmu bagus sekali, jawab orang itu. Aku memang orang yang kau temui di dapur rumah nenek tua itu. Mahisa Amping tidak sempat berkata apapun lagi. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah melangkah masuk ke dalam kedai itu pula. Mereka pun terkejut melihat orang itu sudah berada di dalam kedai. Namun karena sikap orang itu wajar saja, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun melangkah masuk dan duduk pula di dalam warung itu disusul oleh Mahisa Semu dan Wantilan. Apakah kau sudah lama berada di kedai ini? Justru Mahisa Murtilah yang bertanya. Orang itu tersenyum. Katanya, belum. Seperti kau lihat, minumanku pun baru disiapkan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia memang melihat pelayan di kedai itu menghidangkan minuman dan kemudian makanan kepada orang yang mengaku bernama naga angkasa itu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya pun segera mengambil tempat pula. Kepada pelayan kedai itu mereka telah memesan makanan dan minuman pula. Namun dalam pada itu Mahisa Pukat pun telah bertanya kepada naga angkasa itu, kenapa kau sendiri? Di mana saudaramu itu? Orang itu tersenyum. Katanya, ia merasa belum perlu hadir. Ia baru beristirahat. Saudaraku merasa perlu untuk menyiapkan diri menghadapi satu perjuangan yang berat.
Tetapi pertanyaan Mahisa Pukat tidak terduga-duga. Begitu lemahkah saudaramu itu sehingga memerlukan waktu begitu lama untuk mempersiapkan dirinya? Kening orang itu berkerut. Tetapi ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis. Tidak anak muda. Bukan karena saudaraku itu terlalu lemah. Tetapi ia memang tidak pernah merendahkan orang lain. Apalagi seorang yang membawa pusaka yang jarang ada duanya di dunia ini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, kami sudah bersiap-siap sepanjang perjalanan kami hari ini. Aku kira, kalian sudah menunggu. Kisanak, berkata orang itu, kami mohon maaf, bahwa hari ini kami tidak dapat menyambutmu. Kenapa? Bertanya Mahisa Pukat. Kami telah menentukan bahwa besok kami akan menunggu kalian. Kami berada di bukit kecil di seberang bulak. Tetapi untuk mencapai bukit itu, kalian harus melewati lorong sempit, kemudian menyusuri tanggul sungai, berkata orang yang menyebut dirinya naga angkasa itu. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, kenapa begitu rumit? Tetapi tempat itu lebih baik buat bermain-main. Sepi dan tidak akan terganggu. Ah, barangkali kau pun akan merasa bahwa tempat itu sesuai dengan kepentingan kita jika kalian telah melihatnya, desis naga angkasa. Mahisa Pukat yang menjawabnya, apa yang kau anggap baik, akan baik juga buat kami. Orang itu mengerutkan dahinya. Tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, minumanmu sudah tersedia. Nanti dingin. Pembicaraan mereka pun kemudian terhenti. Masing-masing menikmati minuman dan makanan yang sudah disediakan oleh pelayan di kedai itu. Namun orang yang menyebut dirinya naga angkasa itu ternyata telah selesai lebih dahulu. Sambil bangkit berdiri ia berkata, kalian tidak usah tergesa-gesa. Kami menunggu kalian besok. Tetapi Mahisa Pukat berkata, kami akan melewati tempat itu nanti. Dengan nada rendah naga angkasa itu menjawab, kau lihat matahari sudah menjadi semakin rendah. Apakah masih cukup waktu untuk bermain-main hari ini? Apa hubungannya dengan matahari yang semakin rendah? Apakah jika matahari terbenam, segala-galanya harus berhenti? Bertanya Mahisa Pukat. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia melihat sorot mata Mahisa Pukat, maka orang itu harus mengakui di dalam hatinya, bahwa anak muda itu memiliki keyakinan yang sangat kuat atas dirinya. Jadi, bagaimana maumu? Bertanya orang itu kemudian. Kami akan melewati bukit itu. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan menunggu kami atau tidak. Tetapi tidak besok. Hari ini. Bagi kami, siang, malam atau kapanpun juga tidak ada bedanya sama sekali, berkata Mahisa Pukat. Lalu katanya pula, jika kalian tidak mau menunggu kami hari ini, maka terserah, kapan saja kalian akan menemui kami di sepanjang perjalanan kami. Tetapi kami tidak sempat menunggu kalian sampai besok, karena kami tidak merasa berkewajiban melakukan perintahmu atau memenuhi keinginanmu. Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, apakah itu sekedar alasan bahwa kalian tidak berani memenuhi tantangan kami? Kami juga dapat bertanya sebaliknya, apakah niat kalian menunggu sampai besok bukan sekedar alasan agar kami sudah lewat? Mahisa Pukat justru bertanya pula. Jantung orang itu terasa berdenyut semakin cepat. Tetapi ia pun kemudian mencoba untuk tersenyum pula sambil berkata, baiklah. Kami menunggu kalian lewat hari ini. Kami juga tidak akan merasa terganggu jika malam turun. Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Orang yang mengaku bernama naga angkasa itu pun kemudian telah menghampiri pemilik kedai, membayar harga minuman dan makanan, kemudian minta diri. Beberapa saat kemudian, maka Mahisa Murti dan saudara-saudaranya pun telah selesai pula. Setelah membayar harga minuman dan makanan yang mereka makan, maka mereka pun telah meninggalkan kedai itu. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Semu dan Wantilan pun mengangguk-angguk kecil. Mereka mengerti apa yang akan terjadi. Peristiwa yang berulang kembali. Orang-orang yang merasa berilmu itu telah berusaha untuk merampas sepasang pusaka yang dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Kita akan melewati bukit kecil sebagaimana dikatakan oleh orang itu, berkata Mahisa Murti. Dan agaknya kita harus berhenti di tempat itu. Mereka yang berjalan bersama-sama itu sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Bagaimanapun juga mereka memang harus bersiaga sepenuhnya.
Meskipun yang menjadi sasaran adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun api itu akan dapat memercik kepada mereka jika mereka tidak berhati-hati. Ternyata bahwa Mahisa Amping pun dianggap perlu untuk diberitahu dengan jelas apa yang mungkin terjadi, agar ia tidak terkejut dan tidak berbuat sesuatu yang dapat menyulitkan kedudukannya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak ingkar. Mereka telah menempuh jalan sebagaimana dikatakan oleh orang yang mengaku bernama Naga Angkasa. Mereka meninggalkan jalan di tengah-tengah bulak, menempuh lorong kecil dan kemudian mengikuti tanggul sungai. Bukit itu memang sudah nampak. Di kaki bukit kecil itu terdapat padang perdu yang cukup luas. Batu-batu padas nampak berserakan di antara gerumbul-gerumbul yang rimbun. Satu dua memang terdapat batang pohon yang tumbuh menjulang, tetapi tidak begitu banyak. Dengan hati-hati kelima orang itu telah memasuki padang perdu. Sementara itu matahari memang sudah menjadi semakin rendah. Kita berhenti di sini, berkata Mahisa Murti. Aku kira kedua orang itu berada di sekitar tempat ini. Untuk beberapa saat kelima orang itu beristirahat. Panas matahari sudah menjadi semakin berkurang. Di bawah sebatang pohon yang rimbun terasa angin bertiup segar. Baru beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara desis yang bergaung mengumandang. Suara itu seakan-akan bersumber dari ujung bukit kecil itu. Namun ketika mereka memandang ke batu-batu padas di atas bukit, maka mereka melihat dua orang yang berdiri tegak bertolak pinggang. Hanya nampak beberapa jengkal saja. Namun suara bergaung itu terdengar lagi. Seperti suara sendaren dengan nada yang rendah yang ditiup keras-keras, memenuhi udara. Demikian suara itu berhenti, maka kedua orang itu telah berlari, berloncatan di antara batu-batu padas. Tubuh mereka nampaknya sangat ringan. Tanpa kesulitan mereka menuruni tebing bukit yang hampir tegak. Beberapa saat kemudian kedua orang itu sudah berdiri beberapa langkah di depan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menyongsong mereka. Namun sambil tertawa Naga Angkasa memperkenalkan saudaranya, adik seperguruanku, Naga Pratala. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk hormat. Dengan nada rendah Mahisa Murti bertanya, apakah kalian sudah lama menunggu? Kami memang berada di tempat ini sejak kemarin, jawab Naga Angkasa. Dan kalian telah mempertunjukkan satu permainan yang menarik, berkata Mahisa Murti pula. Permainan apa? Bertanya Naga Angkasa. Kalian telah menggertak kami dengan gaung yang mengumandang menggetarkan langit, jawab Mahisa Murti. Oh! Naga Angkasa tertawa, sama sekali bukan permainan kami. Di atas bukit itu ada sebuah lubang yang besar menusuk ke perut bukit itu. Di dalamnya terdapat sebuah goa yang besar dan dalam. Nah, jika angin bertiup cukup keras, maka lubang itu akan melontarkan gaung yang keras. Sama sekali bukan kemampuan kamilah yang telah membunyikannya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, maaf. Ternyata pengetahuanku tentang perbukitan dengan segala seluk-beluknya sangat sempit. Tetapi juga karena aku sangat menghargai tingkat kemampuan kalian, sehingga aku mengira bahwa gaung itu adalah salah satu bentuk permainan kalian. Itu wajar saja. Ketika kau datang, aku pun terkejut mendengar gaung yang mengumandang itu. Tetapi akhirnya aku sempat menemukan sumbernya, berkata Naga Angkasa. Baiklah, jawab Mahisa Murti, sekarang kami sudah berada di sini. Bukankah kalian menunggu kedatangan kami? Sementara itu waktu kami hanya sedikit, sehingga kami akan segera meneruskan perjalanan setelah keperluan kalian dengan kami selesai. Bagaimana jika kalian tidak sempat keluar dari tempat ini? Bertanya Naga Angkasa. Itu bukan pilihan kami, jawab Mahisa Murti. Kami memang tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, maka sebaiknya kita selesaikan saja persoalan kita dengan cara yang paling baik, berkata Naga Angkasa. Cara yang bagaimana yang kalian tawarkan? Bertanya Mahisa Murti. Kami akan membeli sepasang keris yang kalian bawa itu. Kalian dapat menawarkan dengan harga berapa saja. Kami akan berusaha untuk memenuhinya karena kami benar-benar memerlukannya, berkata Naga Angkasa. Maaf Kisanak, jawab Mahisa Murti. Kami tidak akan melepaskan senjata kami dengan cara apapun juga. Naga Angkasa tertawa. Katanya, aku sudah mengira. Karena itu, maka kami sudah bersiap-siap untuk merampas pusaka-pusaka itu. Bagaimana jika kita bertempur? Jika kalian kalah, kalian harus menyerahkan pusaka itu.
Tetapi jawaban Mahisa Murti ternyata tegas, kami tidak akan menyerahkan pusaka-pusaka kami. Kalah atau menang. Naga angkasa menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, itu artinya kami harus membunuh kalian. Terserahlah, jawab Mahisa Murti. Naga angkasa mengangguk-angguk. Katanya, kalian adalah anak-anak muda yang berhati batu. Sebenarnya kami tidak ingin membunuh kalian, karena kalian masih terlalu muda untuk mati. Tetapi jika itu adalah pilihan kalian, maka apa boleh buat? Apakah kalian tidak mempunyai pemecahan lain? Tiba-tiba Naga Pratala bertanya, aku merasa kasihan, bahwa kalian akan mati muda. Aku mempunyai satu cara yang baik. Mahisa Pukatlah yang menjawab. Katakan, desis Naga Pratala yang nampaknya tidak begitu banyak bicara. Biarkan kami lewat, jawab Mahisa Pukat. Naga angkasa tertawa. Katanya, itu bukan pemecahan. Tetapi Mahisa Pukat menjawab lagi, pemecahan yang lain, yang sebenarnya tidak kami kehendaki. Tetapi harus kami lakukan jika cara yang pertama gagal. Katakan, desis Naga angkasa. Membunuh kalian, jawab Mahisa Pukat. Naga angkasa mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, jadi kalian benar-benar merasa mampu untuk melawan kami? Kenapa tidak, jawab Mahisa Pukat. Bukankah kalian pernah mendengar nama kami? Naga angkasa dan Naga Pratala? Salah seorang dari kalian telah bertanya tentang adik seperguruanku ketika kalian bertemu dengan aku? Jika demikian, maka seharusnya kalian menyadari dengan siapa kalian berhadapan, berkata Naga angkasa. Yang menjawab kemudian adalah Mahisa Murti, kesempatan kita sama. Kemungkinannya pun sama. Naga angkasa mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Sejak semula aku memang sudah menduga bahwa kalian adalah anak-anak muda yang kurang berpengalaman, sehingga tidak dapat menempatkan diri dengan baik di antara mereka yang memiliki ilmu yang tinggi. Adalah satu kemalangan bahwa dalam keadaan kalian yang demikian, kalian telah memiliki sepasang pusaka itu. Ternyata pusaka itu tidak dapat membawa keberuntungan bagi kalian, tetapi justru sebaliknya. Kalian telah terjebak ke dalam satu kepercayaan yang salah seakan-akan dengan memiliki pusaka itu, kalian akan dapat menggapai bintang. Tetapi yang terjadi, kalian akan mati muda. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian berkata kepada Mahisa Semu dan Wantilan, jangan ganggu kami. Kami akan membuat perhitungan dengan kedua ekor naga ini. Mahisa Semu dan Wantilan mengangguk kecil. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, maka mereka pun telah membimbing Mahisa Amping untuk menepi. Anak itu luar biasa, desis Naga angkasa. Jika kalian terbunuh nanti, maka aku akan memelihara anak itu dan aku pun akan memenuhi janjiku, melindungi padukuhan yang baru saja kalian tinggalkan. Terima kasih. Mahisa Pukatlah yang menyahut. Tetapi kami tidak dapat menjanjikan apa-apa jika kami telah membunuh kalian. Yang dapat kami lakukan satu-satunya adalah menguburkan kalian. Hanya itu. Wajah Naga angkasa menjadi tegang. Tetapi ia pun kemudian berkata, kita tidak akan membuang waktu terlalu banyak. Langit sudah menjadi suram. Sebentar lagi malam akan segera turun. Sedangkan kalian tidak lagi mau memperhitungkan waktu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, sebaiknya kita cepat menyelesaikan persoalan kita. Kedua orang yang menyebut dirinya Naga Angkasa dan Naga Pratala itu pun segera mempersiapkan diri. Yang muda di antara mereka memang tidak banyak berbicara. Tetapi kerut di keningnya serta sorot matanya mengisyaratkan bahwa Naga Pratala justru merupakan seorang yang sangat berbahaya. Demikianlah, maka kedua orang yang menyebut dirinya Naga Angkasa dan Naga Pratala itu telah menghadapi lawan mereka masing-masing. Naga Angkasa telah berhadapan dengan Mahisa Murti, sedangkan Naga Pratala berhadapan dengan Mahisa Pukat. Naga Angkasa memandang langit sejenak. Bayangan senja telah mulai turun. Dengan nada rendah ia berkata, kita justru akan bertempur di malam hari. Iya, jawab Mahisa Murti, bukankah kau tidak berkeberatan? Tidak, jawab Naga Angkasa. Justru sangat menarik. Kita akan menguji ketajaman penglihatan kita masing-masing. Mahisa Pukat tidak berbicara apapun lagi. Naga Pratala pun memang tidak ingin bertanya apapun. Tetapi ia justru telah bersiap untuk mulai bertempur melawan Mahisa Pukat.
Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah bergeser mendekat. Sementara itu, Naga Pratala pun dengan tiba-tiba telah meloncat menyerang. Kedua jari-jarinya yang lurus dan kuncup pada ujungnya, mirip dengan kepada seekor ular. Sementara itu, Mahisa Pukat pun masih belum mempergunakan senjatanya pula. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun segera terlibat dalam pertempuran yang cepat. Naga Pratala ternyata memiliki kecepatan gerak yang tinggi. Bahkan kadang-kadang tidak terduga. Sekali ia meloncat menerkam. Namun kemudian berguling di tanah. Mulutnya berdesis, sementara tubuhnya menggeliat. Tangannya yang kuncup menyambar dengan cepat. Tetapi Mahisa Pukat pun memiliki kemampuan yang tinggi pula. Dengan mengungkapkan tenaga dasarnya, maka ia mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Kecepatannya bergerak pun mengagumkan pula. Dengan dukungan tenaga cadangan di dalam dirinya itu, maka kekuatannya pun berlipat-lipat. Naga Pratala yang pendiam itu memang menjadi heran. Anak muda yang masih muda itu ternyata telah memiliki ilmu yang sangat tinggi yang bahkan mampu mengimbangi kemampuannya. Tetapi Naga Pratala itu belum sampai ke puncak. Semakin lama ia bergerak semakin cepat. Beberapa kali ia justru menjatuhkan diri dan menggeliat di tanah. Namun kemudian melenting tinggi. Kedua tangannya menyambar dengan cepatnya menggapai tubuh Mahisa Pukat. Namun tidak mudah untuk menyentuh tubuh anak muda itu, karena Mahisa Pukat pun mampu mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Ketika kedua tangannya menyambar dari arah yang berbeda, Mahisa Pukat justru meloncat tinggi. Berputar di udara dan demikian kedua kakinya menyentuh tanah, ia pun telah melenting pula menyerang dengan kaki terjulur. Lawannya memang terkejut sehingga harus meloncat mundur, menghindar sambil mengambil jarak. Tetapi Mahisa Pukat tidak memberikan waktu kepada lawannya. Dengan cepat pula ia memburu dan menyerang dengan sengitnya. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah mulai bertempur melawan naga angkasa. Memang agak berbeda dengan saudara muda seperguruannya. Naga angkasa lebih banyak meloncat tinggi, kemudian menyambar dengan tangkasnya. Namun unsur-unsur gerak pokoknya tidak berbeda dari Naga Pratala. Naga angkasa agaknya lebih senang bergerak dan menyerang dari arah ketinggian. Namun unsur yang nampak pada jari-jari tangannya, lambungnya yang mampu mengelit dan berputaran, lengannya, sama sekali tidak berbeda dari Naga Pratala, karena sumbernya memang sama. Tetapi naga angkasa lebih banyak berbicara dari adik seperguruannya. Bahkan sekali-sekali ia tertawa jika tangannya hampir saja menyentuh tubuh Mahisa Murti. Tetapi jika ia terkejut karena serangan Mahisa Murti yang tiba-tiba dan tidak diduganya, maka ia pun telah mengumpat keras-keras. Sementara itu, maka malam pun semakin menjadi gelap. Di langit bintang-bintang gemerlapan. Angin malam ternyata bertiup semakin keras. Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping memang menjadi tegang. Bagaimanapun jauhnya jarak ilmu mereka, tetapi mereka dapat juga mengenali betapa pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun semakin meningkatkan ilmu mereka, karena lawan-lawan mereka pun melakukannya pula. Naga angkasa dan naga pratala memang menguasai beberapa jenis gerak seekor ular. Bahkan seakan-akan berkepala dua, karena kedua tangannya itu bagaikan menjadi kepala ular yang sangat ganas. Mematuk dengan cepat dan kemudian menyambar dari segala arah. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tidak mudah mereka tundukkan. Sambaran-sambaran tangan mereka masih belum mengenai sasaran. Namun naga pratala yang berwajah gelap dan pendiam, namun tatapan matanya yang tajam itu benar-benar mengejutkan Mahisa Pukat ketika tiba-tiba saja ia menyerang dengan kakinya. Sebelumnya memang jarang sekali dilakukannya. Namun Mahisa Pukat masih mampu menghindari serangan itu meskipun dengan sangat tergesa-gesa. Rupanya hal itulah yang diharapkan oleh lawannya. Demikian Mahisa Pukat bergeser, naga pratala telah menjatuhkan dirinya, menggeliat dan kedua tangannya mematuk kaki Mahisa Pukat. Mahisa Pukat melenting tinggi. Namun di luar dugaan, begitu ia menginjak tanah, serangan itu datang lagi. Naga pratala telah berguling menggeliat dan tangannya ternyata mampu menyambar betis Mahisa Pukat. Mahisa Pukat memang terkejut. Dengan serta-merta ia meloncat mengambil jarak beberapa langkah. Sementara naga pratala telah bangkit dan berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Kaki Mahisa Pukat terasa sangat pedih. Bahkan menjadi panas. Sesuatu terasa mendesak untuk menelusuri urat-urat darahnya.
Namun perasaan sakit yang sangat telah menggigit di arah lukanya. Mahisa Pukat memang menjauhi lawannya. Dengan cepat, ia sempat memukul dengan ujung jarinya 3 jalur urat di sekitar lukanya. Ternyata dari luka itu kemudian telah mengalir darah. Tidak terlalu banyak, namun tidak secair darah wajarnya. Beberapa kali Mahisa Pukat memang harus memukul lagi jalur urat darah di sekitarnya, sehingga darahnya menjadi lebih banyak mengalir. Lawannya, Naga Pratala, memandanginya dengan tegang. Kemudian dengan nada dalam ia berdesis, "Kau mempunyai kemampuan menangkal racun." Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun darah yang mengalir dari lukanya pun kemudian semakin lama menjadi semakin cair. Dengan demikian maka perasaan pedih dan panas pun menjadi semakin susut. "Anak iblis, geram Naga Pratala, kau dapat mengatasi racunku?" Mahisa Pukat masih tetap berdiam diri. Tetapi ia sempat mengambil obat dari kantung ikat pinggangnya, kemudian ditaburkannya pada lukanya. Baru kemudian ia berkata, "Racunmu racun yang sangat keras. Lukaku terasa sangat pedih dan panas. Hampir saja penangkal racunku tidak mampu mendorong bisa yang kau tanamkan ke dalam kulitku lewat kukumu yang tajam itu. Tetapi ternyata aku berhasil menolak kekuatan bisa yang kuat itu. Yang tinggal sekarang adalah luka biasa, sebagaimana kakiku tergores duri." Naga Pratala menggeram. Betapa kemarahan menggelegar di dalam dadanya, namun ia tidak dapat ingkar akan kenyataan yang dihadapinya. Anak muda itu memiliki penangkal racun yang kekuatannya melampaui kekuatan racunnya. Namun Naga Pratala tidak menghindar. Ia sudah bertekad untuk mengambil pusaka yang sepasang itu dari lawan-lawannya. Karena itu, maka ia pun telah meloncat pula menyerang Mahisa Pukat. Sementara itu, Mahisa Murti pun harus meningkatkan ilmunya ke tataran puncaknya ketika serangan-serangan naga angkasa menjadi semakin deras. Namun ketika naga angkasa melihat bahwa Mahisa Pukat mampu melawan bisa yang digoreskan Naga Pratala di tubuhnya, maka naga angkasa pun menduga bahwa lawannya itu tentu juga memiliki penangkal bisa yang kuat sebagaimana saudaranya. Karena itu, maka naga angkasa pun tidak lagi bertumpu pada kekuatan racunnya. Tetapi ia harus mempergunakan ilmunya yang dapat dipergunakannya untuk membunuh anak muda yang keras kepala itu. Sejenak kemudian maka pertempuran pun semakin menjadi sengit. Naga Pratala bagaikan berterbangan mengitari Mahisa Murti. Meskipun demikian, namun hampir setiap serangannya dapat dipatahkannya. Sambaran kuku-kukunya pada wajah Mahisa Murti sama sekali tidak berhasil menyentuh sasarannya. Bahkan semakin lama naga angkasa itu menjadi semakin gelisah. Hampir semua usahanya telah gagal. Pada puncak kemarahannya, maka naga angkasa telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendukung kekuatan ilmunya yang tertinggi. Ilmu puncak yang jarang sekali dipergunakannya. Hanya dalam keadaan yang sangat gawat, maka ia telah mempergunakan ilmunya itu. Ketika serangan-serangan wadatnya tidak pernah berhasil mengenai tubuh Mahisa Murti, bahkan justru Mahisa Murtilah yang mulai menyentuh kulitnya, maka naga angkasa telah melepaskan ilmunya yang disebutnya naga pasa. Ketika ia menghentakkan tangannya ke arah lawannya, maka seakan-akan api telah meluncur terjulur memanjang seperti seutas tali yang membara. Namun Mahisa Murti cepat tanggap. Kekuatan ilmu itu merupakan ilmu yang sangat berbahaya. Api yang terjulur seperti seutas tali itu akan dapat membelitnya dan membakar tubuhnya. Jika hal itu terjadi, maka sulit baginya untuk dapat melepaskan diri dan bertahan untuk tetap hidup. Karena itu, demikian bara yang berbentuk seutas tali itu terjulur, Mahisa Murti telah meloncat menghindarinya. Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping telah terkejut melihat ilmu yang bagi mereka sangat mengerikan itu. Mereka melihat bagaimana Mahisa Murti menjatuhkan dirinya, berguling dan meloncat melenting tinggi ketika serangan itu datang beruntun. Ternyata bukan hanya naga angkasa sajalah yang kemudian mempergunakan ilmunya itu. Naga Pratala pun telah mempergunakannya pula. Ilmu yang sama itu benar-benar telah membuat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengalami kesulitan. Naga Pratala yang lebih bergerak di atas tanah, bahkan kadang-kadang berguling dan menelusuri langkah-langkah kaki lawannya sambil menggeliat berputar. Namun yang tiba-tiba melenting tegak sambil menghentakkan tangannya untuk melontarkan serangannya. Sedangkan naga angkasa bagaikan seekor burung yang terbang mengitari lawannya. Kemudian dengan kuku-kukunya yang tajam menyambar dengan cepat. Tetapi jika ia gagal, tiba-tiba saja ia telah tegak berdiri sambil menghentakkan kedua belah tangannya untuk melontarkan ilmunya, naga pasa.
Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang belum mapan itu harus berloncatan. Serangan yang gagal mengenai lawannya dan menghantam batu-batu pada setelah menggetarkan jantung. Tali yang membara itu bagaikan membelit dan kemudian meremas sasarannya. Batu-batu padas pun telah diremukannya hingga berserakan. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak ingin membiarkan diri mereka diburu oleh serangan-serangan lawannya tanpa membalasnya. Sementara itu terdengar naga angkasa tertawa berkepanjangan. Dengan suara yang menggelegar memenuhi udara ia berkata, "Jangan menyesal anak muda. Kau sebaiknya mengenal ilmu naga pasa. Ilmu yang jarang ada bandingnya di saat sekarang ini. Mungkin kau pernah mendengarnya atau bahkan menyaksikan kedahsyatannya. Namun jenis ilmu ini ada beberapa macam. Sesuai dengan tataran kemampuan landasan ilmunya masing-masing. Ilmu yang kau saksikan sekarang adalah ilmu naga pasa pada tingkat tertinggi karena landasan ilmu kami adalah landasan tertinggi pula dari mereka yang mempelajari ilmu ini. Jika kau sempat mempelajarinya, maka kau pun akan mencapai tataran ilmu tertinggi, karena ternyata landasan ilmu kalian pun merupakan ilmu yang sangat tinggi. Tetapi jika kalian mampu menjalani laku untuk mewarisi ilmu naga pasa." Mahisa Murti tidak menjawab. Namun ia sudah siap dengan kemampuan puncaknya pula. Bahkan Mahisa Murti telah mengerahkan segenap ilmu yang dimilikinya untuk mengatasi ilmu naga pasa. Karena itu, maka Mahisa Murti tidak setengah-setengah menghadapi lawannya yang berilmu sangat tinggi itu. Ketika ia mendapatkan kesempatan, maka tiba-tiba saja tangannya telah menggenggam pusakanya yang oleh pembuatnya disebut sebagai sebilah keris. Naga angkasa memang terkejut melihat Mahisa Murti telah menarik senjatanya. Bahkan naga Pratala pun telah kehilangan waktu sekejap untuk menyaksikan keris yang bercahaya kehijau-hijauan itu. Sementara itu, Mahisa Pukat telah mempergunakan waktu yang sekejap itu untuk menarik senjatanya pula. "Bukan main, desis naga angkasa, kalian memang orang-orang muda yang berilmu sangat tinggi. Cahaya kehijauan itu tidak akan menyilaukan dan bahkan seakan-akan nyala lidah api jika tidak berada di tangan orang yang berilmu sangat tinggi. Masih belum terlambat bagi kalian untuk menyingkir," berkata Mahisa Murti. "Tidak anak muda," jawab naga angkasa, "justru karena itu aku menjadi semakin tertarik kepada pusaka itu. Sebelum kami benar-benar meremasmu dengan ilmu naga pasa, maka sebaiknya kau serahkan saja pusaka-pusaka itu. Jangan melakukan pekerjaan sia-sia," geram Mahisa Pukat, "kecuali jika kalian memang sudah bersedia mati. Kau terlalu sombong anak muda. Betapapun dahsyatnya pusaka seseorang, segala sesuatunya tergantung kepada tangan yang menggenggamnya," berkata naga angkasa. Ternyata kedua belah pihak tidak ada yang berniat mengurungkan pertempuran itu. Keduanya sudah bersiap untuk menghadapi akibat yang paling pahit sekalipun. Karena itu, maka pertempuran pun segera berlanjut. Mahisa Murti berusaha untuk mengurangi tekanan ilmu yang dilontarkan dalam bentuk bara yang memanjang bagaikan seutas tali yang besar dan kuat yang mampu menjerat dan meremas sasarannya. Dengan tangkasnya Mahisa Murti telah meloncat sambil menjulurkan pedangnya yang bagaikan menyala kehijau-hijauan. Naga angkasa pun telah meloncat menghindar. Ketika Mahisa Murti memburunya, maka naga angkasa itu telah mempergunakan senjatanya pula untuk menangkis serangan-serangan Mahisa Murti. Sepasang trisula yang tidak terlalu besar dan bertangkai tidak lebih dari sejengkal. Di tangannya, maka trisula itu bagaikan telah menyatu sebagai perpanjangan jari-jarinya yang kokoh kuat karena terbuat dari besi baja pilihan. Nampaknya naga angkasa memang ingin mencoba kemampuan senjata Mahisa Murti. Karena itu, beberapa kali naga angkasa telah menangkis serangan-serangan Mahisa Murti. Tetapi terasa oleh naga angkasa, pengaruh dari kelebihan yang terdapat pada pusaka Mahisa Murti. Setiap terjadi benturan, maka terasa tangan naga angkasa bergetar. Trisulanya seolah-olah tidak bertenaga. Ketika pedang di tangan Mahisa Murti itu sempat terjepit di antara mata trisulanya, maka naga angkasa telah berusaha memutarnya agar senjata itu terlepas dari genggaman Mahisa Murti. Tetapi ternyata trisulanya seakan-akan justru telah melengkung. Dengan cepat naga angkasa mengurai himpitan trisulanya atas senjata Mahisa Murti. Namun ternyata bahwa trisulanya sama sekali tidak menjadi cacat. "Gila," geram naga angkasa yang kemudian menjadi semakin garang. Demikian pula naga Pratala. Ia pun telah bersenjata pula. Naga Pratala tidak mempergunakan sepasang trisula. Tetapi ia telah menggenggam sepasang pisau belati yang warnanya justru kehitam-hitaman.
Namun Mahisa Pukat tidak menghiraukan lagi melihat warangan pada pisau-pisau belati itu, karena racun dan bisa tidak akan melumpuhkannya. Namun Naga Pratala pun tidak mampu mengatasi permainan pedang Mahisa Pukat, sehingga pada satu kesempatan, Naga Pratala telah menyerang lagi dengan ilmunya Nagapasa yang justru meluncur dari mata pisau belatinya. Tetapi Naga Pratala memang terkejut, lontaran ilmunya seakan-akan telah menyusut dari lontaran ilmu itu sebelumnya. Meskipun ilmu yang luput dari sasarannya itu masih mampu membelah batu padas di lereng bukit kecil itu. Tetapi Naga Pratala tidak menghiraukannya. Ia hanya menduga bahwa ia memang belum sempat mengumpulkan kekuatan serta pemusatan nalar budinya untuk ancang-ancang melontarkan ilmunya. Dengan demikian, maka Naga Pratala berniat untuk menghentakkan segenap kemampuannya pada serangan-serangan berikutnya. Sementara itu, Mahisa Pukat pun masih berusaha untuk meloncat menyerang dengan pedangnya. Namun kesempatan menjadi semakin sempit. Naga Pratala telah menyerangnya dengan ilmunya Nagapasa. Tetapi demikian serangan itu meluncur luput dari sasaran karena Mahisa Pukat sempat menghindarinya, maka anak muda itu telah meloncat menyerangnya. Dengan sepasang pisau belati Naga Pratala berusaha untuk menangkis setiap serangan. Tetapi karena senjata Mahisa Pukat lebih panjang, serta kemampuan ilmu pedangnya yang sangat tinggi, maka Naga Pratala lebih memusatkan serangan-serangannya dengan ilmunya Nagapasa. Akhirnya, Mahisa Pukat pun tidak lagi sempat mendekat. Serangan-serangan Naga Pratala datang beruntun meskipun Naga Pratala sendiri merasa heran, bahwa kemampuan ilmunya seakan-akan benar-benar telah menyusut. Sementara serangan-serangan itu datang berurutan, maka Mahisa Pukat telah mengurungkan niatnya untuk melumpuhkan lawannya dengan menyusut kekuatan serta ilmunya. Ternyata cara itu sangat berbahaya baginya. Semakin dekat ia dengan sumber ilmu Nagapasa itu, maka semakin sulit baginya untuk menghindarinya. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun telah memutuskan untuk menyerang lawannya dari jarak yang tidak terlalu dekat. Mahisa Pukat tidak lagi berniat menyerang dengan pedangnya. Yang bertempur tidak kalah garangnya adalah naga angkasa. Tangannya yang menggenggam trisula menyambar-nyambar mengerikan. Sekali-sekali, jika tangannya tidak mampu menjangkaunya, maka naga angkasa itu pun telah menyerang dengan ilmu Nagapasanya pula. Seperti Mahisa Pukat, Mahisa Murti pun mengalami kesulitan untuk bertempur pada jarak yang dekat. Meskipun ia sudah berhasil menyusut ilmu lawannya, tetapi serangan-serangan ilmu Nagapasa masih saja sangat membahayakannya. Karena itu, maka dalam keadaan yang sangat gawat, kedua anak muda itu sudah bertekad untuk mengakhiri pertempuran itu dengan ilmu puncak mereka. Dalam pada itu, ketika serangan-serangan Naga Pratala datang susul-menyusul, maka Mahisa Pukat harus berloncatan menghindarinya. Bahkan sekali-sekali Mahisa Pukat harus menjatuhkan diri berguling-guling, kemudian melenting berdiri dan meloncat surut. Bahkan kemudian Mahisa Pukat itu dengan cepatnya bagaikan melayang ke atas batu padas di tebing bukit kecil itu. Naga Pratala sama sekali tidak melepaskannya. Ia pun meloncat ke tempat yang terbuka sehingga dengan jelas ia dapat melihat kedudukan Mahisa Pukat di atas batu padas di sebelah pohon perdu dalam keremangan malam. Ternyata bahwa Naga Pratala masih belum mengenal Mahisa Pukat dengan baik. Karena itu, maka ia tidak mengira bahwa Mahisa Pukat pun akan mampu menyerangnya dari jarak sejauh jangkauan ilmu Nagapasa. Karena itu, ketika Naga Pratala mengangkat sepasang pisau belatinya, maka Mahisa Pukat pun telah mengangkat pedang pusakanya yang menyala kehijau-hijauan. Demikian bara yang memanjang terjulur dari ujung kedua pisau belati Nagapasa yang menyatu itu, maka dari lidah api yang menyala pada daun pedang Mahisa Pukat pun telah meluncur serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Naga Pratala terkejut melihat serangan itu. Tetapi semua itu terjadi begitu cepatnya. Mahisa Pukat sendiri sama sekali tidak berniat untuk menghindar. Ia tahu pasti bahwa kekuatan ilmu Naga Pratala dalam tataran tertinggi ilmu sudah susut, karena landasan pendukungnya telah dipengaruhi oleh sentuhan-sentuhan kekuatan ilmu Mahisa Pukat yang lain. Bersambung ke bab 146. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.